Memasuki istana kuno yang biasa-biasa saja, tampaknya Anda telah melangkah ke ruang yang sepenuhnya mandiri. Seluruh ruang sangat besar sehingga kesadaran spiritual dari kultivator besar Huasen tidak dapat menyentuh ujungnya. Di bawah iluminasi ribuan mil sinar matahari di langit. Ini adalah istana kuno Qin abadi. Semua pusat kekuatan di sisi Kaisar Naga Iblis memiliki roh yang menakjubkan, dan corak mereka berubah secara drastis. Ketika mereka pertama kali melangkah ke tempat ini, perasaan terbalik hampir membuat orang pusing. Aku tidak menyangka bahwa istana kuno Xianqin ini ternyata adalah ruang yang mandiri. Kulit King Yu menjadi pucat, dan dia diam-diam mengirimkan suara ke Yang Fan dan Hu Fei. Tampaknya Kaisar Qin tidak memiliki niat baik. Apakah dia ingin menelan harta Xianqin sendirian? Setelah memasuki aula, semua orang tidak dapat lagi menemukan jalan keluar. Semua orang tiba-tiba menjadi waspada. Han Qi memimpin jalan, perlahan melambaikan kipas bulu di tangannya. Dia terkekeh istana ini telah diwariskan dari zaman kuno Xianqin hingga saat ini, dan itu adalah milik keluarga kerajaan. Ini adalah yang paling cocok tempat untuk membahas situasi umum dunia dan merencanakan harta karun Xianqin. Di pihak Kaisar Iblis, sebagian besar orang tetap diam, berkomunikasi satu sama lain secara pribadi untuk membahas tindakan balasan. Membuka ruang independen sulit bahkan untuk yang kuat di tahap fusi. Hanya setengah abadi atau makhluk abadi dalam legenda dunia ini yang dapat memiliki kekuatan supernatural seperti itu. Pertempuran besar sangat diperlukan hari ini Kaisar Naga Iblis dengan sebuah rahasia Hu, dia mengirim transmisi suara ke Yang Fan dan orang kuat lainnya yang memiliki senjata naga yang berharga. Yang Fan sepenuhnya membuka inderanya, mencari untuk waktu yang lama, lalu menutup matanya, tenggelam dalam kultivasi tanpa pamrih. Meskipun kuil kuno ini adalah ruang independen, dengan kekuatan gaib Yang Fan menembus langit dan bumi, dia dapat melihat beberapa petunjuk, dan bahkan samar-samar merasakan hubungan antara kuil ini dan dunia luar. Setelah melewati beberapa istana dan melewati gunung yang menjulang tinggi, bagian depannya tiba-tiba datar. Di kejauhan, sungai yang panjang dan deras mengalir deras dari gunung yang tinggi, seolah membelah seluruh ruang independen menjadi dua bagian. Di kedua sisi sungai, medannya datar, dan terpisah ribuan mil, terdapat patung dewa yang berdiri setinggi 1000 kaki. Dua patung batu raksasa yang megah, menjulang ke langit, megah dan mengejutkan, bisa disebut pengerjaan supernatural. Di sebelah kiri adalah seorang kaisar manusia memegang pedang panjang dan mengenakan mahkota. Di sebelah kanan adalah seorang kaisar manusia dengan sayap di punggungnya dan naga di dahinya, raja dari klan iblis dengan sisik. Apalagi di atas kedua patung batu tersebut terdapat singgasana. Hahaha, selamat datang semuanya, datanglah ke platform game kuno. Di atas patung batu kaisar manusia, di singgasana emas yang diukir dengan naga, duduk seorang pria mengenakan jubah naga-naga, dengan wajah tegas dan mendominasi, memancarkan aura penghinaan terhadap dunia. Ini Kaisar Qin. Semua orang menyaksikan momentum ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Platform game. Qin Wang melirik kedua patung batu itu dan terkejut. Dalam radius 5000 mil, ada papan catur besar, dengan sungai yang sangat panjang di tengahnya, yang membagi papan catur menjadi dua bagian, seperti Sungai Chu dan Dinasti Han. Di kedua ujung papan catur, berdiri patung batu yang megah Kaisar Manusia dan Kaisar Iblis. Melihat ke bawah dari ketinggian, papan catur itu benar-benar simetris. Medan di kedua sisi sungai bervariasi, dengan dataran, pegunungan, dan hutan. Pada saat ini, Kaisar Qin sedang duduk di atas patung batu Kaisar Manusia di sebelah kiri. Di sisi Qin Huang, Zhen Yuanhou, San Xian Wang, Han Qi, Long Ying, puluhan pria kuat tinggal di papan catur di ujung kiri sungai. Dan papan catur di sebelah kanan, serta patung batu yang mengejutkan, jelas disiapkan untuk pihak Kaisar Naga Iblis. Keterampilan yang hebat, permainan pertempuran. Ganti dan sajikan seluruh konfrontasi dengan situasi permainan papan catur. Proyek sebesar itu, bahkan di dunia budidaya abadi saat ini, sulit dilakukan. Kaisar Naga Iblis, tolong. Qin Huang berdiri dan perlahan mengangkat tangannya. Boom! Sungai di tengah papan catur melonjak seperti gelombang besar seperti naga. Ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di meja catur kuno, bahkan pada dua patung dewa, jejak lubang dan retakan dapat terlihat samar-samar, dan pada saat ini, momentum yang kuat dilepaskan. Fiuh! Angin tak berbentuk dan tak berkualitas sepertinya bertiup dari zaman kuno, menutupi langit dan menutupi bumi, menyebabkan pakaian semua orang berkibar, dan tiba-tiba melahirkan semangat juang yang tak bisa dijelaskan, dan darah mereka mendidih. Hahaha Kaisar Qin, apakah ini tujuanmu hari ini?
Kaisar Naga Iblis berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang membubung ke langit dan mendarat di singgasana patung Dewa Iblis di tangan kanannya. Pada saat yang sama, 20 atau 30 orang kuat dari kubu Raja Naga Iblis semuanya memasuki papan catur di sebelah kanan. Ketika Qin Huang dan Yaolong Huang sedang duduk di singgasana di atas patung pada saat yang sama, semangat juang yang mengerikan dan tak ada habisnya meletus dalam kegelapan. Dengan mata terpejam, Yang Fan dapat merasakan bahwa papan catur ini pernah menjadi medan perang kuno. Lubang yang tersisa dan semangat juang yang tak terhancurkan belum memudar bahkan hari ini setelah jutaan tahun. Saya mengerti. Ini adalah tempat di mana generasi pertama Immortal Qin Shi Huang berhadapan dengan pemimpin suku kuno 100 klan Raja Barbar. Saya tidak menyangka itu akan berubah menjadi meja permainan, seru Qin Wang. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut dan mata mereka menunjukkan keheranan. Qin Shi Huang abadi, dan Raja Barbar. Mungkinkah dua kaisar tertinggi yang memerintah benua Dongsheng di zaman kuno? Kepala Sekte Tianmo menjadi pucat karena terkejut. Di zaman kuno, tidak ada ikatan antara langit dan bumi, dan bahkan biksu top pun ada. Terutama di era ketika Qin Shi Huang abadi dan Raja Barbar bersaing untuk daratan, ada banyak orang kuat, dan bahkan makhluk abadi dan iblis sejati turun dari alam atas. Pada saat itu, casting artefak naga tertinggi 5 tahun ke-9 belum dimulai, dan klan naga kuno menunjukkan kekuatannya, dan ratusan klan saling bertarung, menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tianlan Sanxian, Raja Iblis 9 Meter, dan masing-masing tokoh legendaris semuanya kuat dan menguasai zaman itu. Sampai Kaisar pertama dinasti Qin dan Raja Barbar masing-masing menguasai separuh benua, ada pertempuran di puncak peradaban budidaya di akhir zaman kuno. Hanya saja sejarah zaman kuno tidak dapat diverifikasi. Mungkinkah ini benar-benar tempat di mana Qin Shi Huang abadi dan 100 Raja Barbar klan bertarung? Jin Penghou sedikit mengernyit. Tidak jauh dari sana, Tian Lin Hou, satu-satunya master formasi di lapangan, melihat sekeliling dan berbisik tempat ini telah direnovasi, dan sepertinya formasi masih ada. Bang! Seorang kultivator hebat yang mengubah dirinya menjadi dewa, menggunakan kekuatan sihirnya, menginjak tanah berlubang, tetapi hanya menimbulkan awan debu, tidak meninggalkan jejak kaki. Sebaliknya, itu adalah dirinya sendiri, dengan nyeri tumpul di kaki dan keringat dingin di dahinya. Kultivator hebat Huasen, yaitu orang kuat dengan kekuatan supernatural yang luar biasa, bahkan tidak dapat merusak 1 inci pun dari medan perang kuno di sini. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di medan perang kuno yang diadu ini. Hahaha, sesampai di sini, aku, Kaisar pertama dinasti Qin, dan Raja Barbar yang tak terkalahkan memiliki permainan yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Saat itu, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia, dan bahkan ada yang nyata. Dewa dan setan nyata ikut campur. Qin Huang duduk dengan kokoh di singgasana emas, dan berkata dengan dominan dan bangga sekarang, setelah menghabiskan beberapa dekade, saya akhirnya akan mengubah tempat ini menjadi tempat yang benar-benar simetris, meja permainan. Hari ini di sini. Mari kita bahas tren umum dunia bersama-sama dan rencanakan harta karun Immortal Qin. Suara Qin Huang mengguncang pegunungan dan ribuan mil awan, dan membuat sungai panjang di tengah papan catur mengaum. Tapi aku tidak tahu, dalam duel antara Zheng Jinxian Qin Shi Huang dan Raja Barbar, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Yaolong Huang bertanya dengan suara berat. Sejarah zaman kuno memiliki jutaan tahun dari sekarang, dan permainan puncak masa lalu, menang atau kalah, telah lama menjadi debu sejarah. Kata Qin Huang acuh tak acuh. Bahkan jika mereka adalah keturunan Xian Qin, mereka tidak dapat mempelajari hal-hal di akhir zaman kuno. Hehe, kerajaan kuno Xian Qin hampir menyatukan seluruh benua. Dapat dibayangkan bahwa tidak peduli apa hasil dari permainan itu, pemenang terakhir tentu saja adalah Kaisar pertama Xian Qin. Itu adalah Perdana Menteri Han Qi yang berbicara saat ini. Han Qi dan Sangguan Fei memisahkan bahu kiri dan kanan patung itu. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik lainnya tinggal di berbagai tempat di papan catur medan yang kompleks ini. Tentu saja, ada juga seorang pria dengan tangan di belakang punggung, matanya sedikit tertutup, berdiri di atas kepala patung batu, di belakang Qin Huang. Pria itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus, pendukungnya luar biasa, alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang, dan ketampanannya tak tertandingi. Meskipun dia sempurna, konsepsi artistiknya telah mencapai puncaknya, mencapai titik kembali ke dasar dan pancaran introvert. Siapa orang itu, yang sebenarnya berdiri di atas patung batu, bersama Kaisar Qin?
Seseorang diam-diam terkejut dengan kemah Kaisar Naga Iblis. Saya khawatir orang ini adalah guru Kaisar saat ini, Qian Qiuhen. Kepala Sekte Tianmo memusatkan perhatiannya pada pria luar biasa yang tidak biasa dan kembali ke dasar. Orang ini benar-benar memberinya perasaan yang tidak bisa ditembus. Hanya Yang Fan yang memberinya perasaan serupa. Dia tidak bisa tidak melihat Yang Fan. Pada saat ini, Yang Fan berdiri di atas patung batu setinggi 1000 kaki, dengan tangan di belakang punggungnya, matanya tertutup, dan dia berada di sisi Kaisar Naga Iblis. Selain dua kaisar yang duduk di atas patung batu, ada juga Qian Qiuhen dan Yang Fan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dalam situasi seperti itu, Kepala Sekte Iblis Surgawi dan yang lainnya diam-diam menebak. Namun saat ini, perasaan aneh dan sulit tumbuh di hatinya. Melihat ke samping, Kepala Sekte Setan Surgawi menemukan seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu, seluruh area tempat dia berada tampaknya terdistorsi dalam kabut hantu. Ini Qiu Yandong, Kepala Sekte Iblis Surgawi terkejut. Ini adalah Raja Hantu saat ini, dan juga Raja-Raja Hantu sebelumnya, yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, mata Master Sekte Setan Surgawi dan Master Sekte Raja Hantu bertemu, dan tekanan tak terlihat menyebar ke seluruh penonton. Kedua kaisar saling berhadapan, dan kedua kaisar saling memandang, menyebabkan seluruh panggung permainan kuno jatuh ke dalam suasana yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, semua orang tiba-tiba merasa terengah-engah. Qin Huang mengambil postur ini, tampaknya hari ini, pertempuran yang menghancurkan dunia tidak dapat dihindari, seperti permainan antara peri Qin Shi Huang dan Raja Barbar dari ratusan klan. Saat ini, semua orang di meja permainan kuno telah menjadi pion di papan catur, menegangkan saraf mereka dan diam-diam menyalurkan mana. Qin Huang dan Yaolong Huang adalah pelatih dari dua bidak catur. Tapi hanya ada dua orang, yang tampaknya terlepas. Dari awal hingga akhir, Yang Fan dan Qian Qiuhen menutup mata, berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang, dan tinggal di atas dua patung batu yang megah. Pada saat ini, jubah keduanya tidak dapat mengambil inisiatif, dan tampaknya hanya satu sama lain yang tersisa di antara langit dan bumi. Keberadaan mereka tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun di papan catur, seolah-olah mereka telah melampaui batasan permainan papan catur dan berdiri di luar papan catur. Hehe, semua orang tidak perlu gugup. Hari ini, dua kubu terkuat dari Great Qin bertemu untuk membahas situasi umum dunia untuk perdamaian. Suara tawa Perdana Menteri Han Qi datang dari angin. Dengan lambaian kipas bulu di tangannya, terdengar boom, dan seluruh meja permainan kuno benar-benar bergetar sedikit. Semua orang tercengang, termasuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik di pihak Qin Huang, mereka tidak mengerti mengapa. Bagaimana permainan papan catur akan berlangsung? Perdana Menteri Anggur Han Qi, berdiri di bahu patung batu yang menjulang tinggi, melambaikan lupin sambil berbicara dan tertawa. Dengan boom, meja permainan kuno yang besar bergetar sedikit, dan sungai seperti Sungai Chu dan dinasti Han di tengahnya berombak. Dua patung kaisar setinggi 1000 kaki, saling berhadapan dari kejauhan, juga sedikit gemetar saat ini. Pada saat ini, hampir semua orang menahan napas, menyaksikan pergerakan penasihat nomor 1 Qin Huang. Bahkan pihak Qin Huang, sebagian besar orang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap, dan sinar matahari ribuan mil menghilang, dan seluruh area permainan catur yang membentang ribuan mil menjadi gelap gulita. Pemandangan di sekitarnya terdistorsi secara misterius, ruang berubah secara misterius, dan terang dan gelap terjalin. Tiba-tiba, semua orang berdiri di aula kuno, bernyanyi dan menari, dan suasananya sangat meriah. Papan caturnya masih ada, dan sungai di tengahnya tetap tidak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah medan perang kuno yang asli telah diubah menjadi balai luan emas. Aula utama dibagi menjadi dua bagian di tepi sungai, patung batu raksasa asli menjadi platform tinggi dengan tangga batu giok dan singgasana kaisar. Kaisar Qin dan Kaisar Yaolong duduk di singgasana di kedua ujung aula, dan ada lusinan pejabat di bawah masing-masing. Pembangkit tenaga kedua kubu mendesis kaget dan panik untuk waktu yang singkat. Qian Qiuhen dan Yang Fan masih memejamkan mata, berdiri di belakang singgasana kaisar dengan tangan di belakang punggung. Perubahan adegan papan catur tidak berpengaruh pada mereka berdua. Apakah ini ilusi? Apakah ini terlalu nyata? Master Formasi, Tian Lin Hou, memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Dia segera dimabukkan olehnya, mulai mempelajarinya, dan bergumam dengan suara rendah, ini adalah formasi kuno, bahkan formasi abadi. Meskipun tidak lagi 1/10 dari kekuatan masa lalu, itu masih misterius, dan tak terhingga.
Pusat formasi ini tampaknya terintegrasi ke dalam dua patung dewa. Bahkan jika Qin Huang dan yang lainnya mengaturnya terlebih dahulu, mereka tidak dapat menipu dalam hal ini. Tian Lin Hou kagum, dan juga melaporkan situasinya kepada Qin Huang dan lain melalui transmisi suara. Pada saat ini, musik gendang dari zaman kuno bergema di aula, serta nyanyian dan tarian para wanita cantik istana, menciptakan suasana yang hidup. Para penari ini suara nyanyian ini, sepertinya tidak palsu. Tapi mereka adalah bagian dari formasi. Tian Lin Hou sedikit terkejut. Bagaimana mungkin? Ini adalah hantu yang kehilangan kesadaran, dan level mereka tampaknya telah mencapai tingkat ketiga langit. Qiu Yandong, penguasa Raja Hantu, terkejut. Di aula utama, gadis-gadis penari yang bernyanyi dan memainkan musik semuanya diubah oleh kekuatan hantu, mencapai tingkat yang sempurna dan hidup. Namun, hantu-hantu ini tidak sadar, apalagi agresif, mereka sudah lama menyatu dengan meja permainan kuno. Sajikan anggurnya. Perdana Menteri Han Qi menamparkan kipas bulunya, dan beberapa meja dan kursi giok muncul di aula, memungkinkan Menteri Urusan Sipil dan Militer untuk minum dan menikmati musik menyanyi dan menari. Segera, seorang pelayan cantik menyajikan kendi anggur dan gelas anggur. Pelayan ini juga merupakan bagian dari papan catur. Sedangkan untuk anggur, ternyata itu adalah anggur yang sangat enak. Semua pemain kuat di lapangan sangat terkejut. Master formasi, Tian Lin Hou, bahkan lebih tidak koheren, yang berada di luar jangkauan formasi. Tidak terbayangkan bahwa tata letak dan tulisan tangan seperti itu berlanjut dari permainan kuno antara Qin Shi Huang yang abadi dan Raja Barbar dari ratusan klan hingga saat ini. Tidak dapat dipercaya. Pada akhir periode Xian Qin, peradaban abadi benua mencapai puncaknya. Pada saat itu, bahkan disertai dengan munculnya dan jatuhnya makhluk abadi dan iblis sejati sebagian dari pikiran yang Fan bergabung menjadi papan catur ini, dan dia menyadari apa yang dia pelajari darinya, dan terlebih lagi ada banyak hukum mana yang tidak bisa dia mengerti. Dia dapat menyimpulkan bahwa tata letak seperti itu telah melampaui batas pembudidaya abadi di dunia manusia. Pada saat itu, Kaisar pertama dinasti Qin bermain catur dengan raja-raja barbar dari ratusan klan, dengan dukungan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka, dan bahkan makhluk abadi dan iblis sejati dari alam atas membuat gerakan rahasia. Sangat disayangkan bahwa sejak Xian Qin runtuh, zaman kuno berakhir, klasik yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, ditambah dengan munculnya perbudakan langit dan bumi, konsumsi bahan alam dan harta yang tak terhitung jumlahnya, energi spiritual semakin menipis dari hari ke hari, dan peradaban membudidayakan makhluk abadi di daratan jatuh ke dalam jurang. Di aula utama, di depan setiap pria kuat, ada pelayan yang menuangkan anggur berkualitas dan anggur peri. Dalam gelas anggur yang indah dan bening, setengah dari gelas itu diisi dengan cairan jasper biru yang samar, dan roh murni seperti peri keluar dari gelas. Di depan Yang Fan, ada juga segelas anggur peri yang sama. Semuanya, tolong gunakan perlahan. Anggur ini adalah anggur Tianxiang Jasper, salah satu dari 3 anggur abadi yang hebat di periode Xian Qin. Seteguk anggur ini dapat memperpanjang hidup Anda selama 10 tahun, dan juga dapat menyalurkan energi spiritual Anda, dan memperkuat ranah kultivasi Anda, kultivator. Setelah meminum anggur ini, Anda akan langsung mencapai ranah kehampaan. Han Qi menjelaskan kepada semua orang sambil berbicara dan tertawa. Pesta Qin Huang, tanpa meragukannya, mulai mencicipi anggur. Di sisi Yao Long Huang, ada keraguan, takut akan ada sesuatu di dalam anggur. Melihat ini, Han Qi tidak bisa menahan tawa anggur ini berasal dari pengoperasian kekuatan tertinggi dari seluruh platform game, dan kita semua minum yang sama. Jika tidak ada permainan dua pihak seperti itu, tidak mungkin untuk mengaktifkan kekuatan misterius ini oleh karena itu, anggur abadi yang telah lama hilang ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup ini untuk semua rekan Tao yang hadir. Setelah selesai berbicara, Han Qi mengangkat lehernya dan meminum anggur Jasper Tianxiang di cangkirnya. Chang Xiao berkata anggur yang enak. Anggur yang enak. Setelah sejuta tahun, kualitas anggur peri ini menjadi semakin lembut. Kam Qin Huang, semua pembangkit tenaga listrik kagum. Di sisi Yao Long Huang, Yang Fan adalah yang pertama mencicipi anggur, dia mengambil gelas anggur, melihatnya sekilas, tersenyum ringan, dan menyesapnya. Ketika anggur peri masuk ke perutnya, aroma yang jernih dan kuat keluar, Yang Fan menutup matanya dan menyadarinya dengan tenang. Anggur yang baik, hanya aura yang terkandung dalam anggur berkualitas ini yang dapat dibandingkan dengan aura di batu roh berkualitas tinggi, dan mengandung manfaat yang lebih misterius. Yang Fan menyesap dan tidak bisa menahan kekaguman. Hampir pada saat yang sama, Yao Long Huang, Tian Lin Hou dan yang lainnya meminum anggur abadi satu persatu.
Yang Fan menyesapnya terlebih dahulu, lalu menghabiskan seluruh gelasnya. Ketika anggur dicampur dengan biji kehidupan hijau Yang Fan, dia menemukan bahwa itu benar-benar memiliki efek menstabilkan fondasi, dan mana dalam tubuh lembut dan harmonis. Karena itu, Yang Fan secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan ini, dan meminta pelayan untuk datang dan menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Dan pelayan yang diubah menjadi hantu dan diintegrasikan ke dalam formasi magis meja permainan benar-benar datang, dengan hormat, dan menuangkan segelas untuk Yang Fan. Yang Fan menutup matanya dari awal sampai akhir, seolah-olah semua ini sudah seharusnya. Tidak apa-apa juga, semua orang tercengang, bahkan Han Qi tercengang. Tuang aku segelas lagi. Semua orang melihat kesempatan ini, selesai minum segelas, dan meminta pelayan untuk mengisinya lagi. Melihat situasi ini, Han Qi tersenyum aneh, dan diam-diam menatap Qin Huang yang sedang duduk di singgasana emas. Setelah Yang Fan meminum cangkir keduanya anggur Tianxiang Jasper, Huan Tiannya tiba-tiba merasakan sensasi, dan hatinya bergetar. Jelas tidak ada masalah dengan anggur ini. Yang Fan merasa ada yang tidak beres. Han Qi, sebagai konselor nomor 1 di bawah Kaisar Qin, telah bertanggung jawab atas segalanya sejak dia memasuki istana. Intuisi memberitahu Yang Fan bahwa Han Qi tidak akan mengatur hubungan minum yang tampaknya tidak berarti. Meski begitu, tidak ada yang bisa mendominasi kekuatan papan catur kuno ini. Namun satu hal yang sangat penting, meja permainan kuno ini telah diwariskan dari kerajaan kuno Xian Qin hingga saat ini, yang dapat menjamin tidak akan tenggelam dan tetap tidak berubah. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Qin Huang. Jika meja permainan kuno ini tidak memiliki keunggulan atas dirinya, mengapa begitu repot? Karena anggur itu sendiri tidak dirusak, apa masalahnya? Yang Fan membuka inderanya, dan tiba-tiba menemukan semacam kayu cendana menyala di bawah singgasana Jin Luan. Kayu cendana semacam itu, dalam bentuk naga dan tanduk, telah lama dinyalakan oleh seorang pelayan, memancarkan aroma aneh yang menyebar ke seluruh aula. Ini ternyata kayu cendana panjang. Hati Yang Fan bergetar. Sebagai seorang apoteker, penelitiannya tentang berbagai farmakologi lebih unggul dari yang lain, dan yang lebih penting, indera uniknya. Setelah menyadari inti masalahnya, Yang Fan membenamkan dirinya di ruang Xianhong, dan berkata kepada avatarnya si Qianhan dan Mu Feng, kamu ikuti formulaku dan segera sempurnakan semacam harta racun ya. Kedua avatar, termasuk beberapa pelayan lainnya, juga mulai sibuk. Di ruang Xianhong, ada banyak bahan, bunga spiritual dan tumbuhan langka, bahan alami, dan harta duniawi. Setelah menyerahkan masalah itu ke avatar, Yang Fan mengamati sisi Qin Huang lagi, dan menemukan bahwa singgasana emas simetris naik turun, dan kayu cendana naga juga menyala. Namun, di pihak Qin Huang, semua biksu tidak memiliki masalah, dan tampaknya tidak terpengaruh. Pihak Qin Huang benar-benar tidak bisa bermain trik di papan catur kuno ini, tapi, sebagai keturunan Xian Qin, dia mungkin tahu lebih banyak, jadi dia punya solusi sebelumnya. Pikiran Yang Fan berubah dengan cepat. Kemudian Han Qi benar-benar merasa tidak nyaman. Anggur Jasper Tianxiang sendiri memang tidak menjadi masalah, bahkan cendana naga hanyalah varietas yang hampir punah saat ini, jadi tidak ada masalah juga. Namun, ketika keduanya bercampur, situasi yang mengerikan akan muncul. Untungnya, itu hanya kekuatan yang lambat. Yang Fan merasakan tubuhnya merasa, jika tidak, dia tidak akan dapat membuat rencana untuk menyelesaikannya ini segera. Dalam nyanyian dan tarian, waktu berlalu dengan cepat. Setelah setengah cangkir teh, ayo, mari kita minum bersama, lalu diskusikan masalah harta karun Qin abadi. Qin Huang bangkit, mengangkat gelasnya dan melihat sekeliling, termasuk sisi di seberang sungai yang panjang. Jadi, semua biksu yang hadir minum lagi bersama, dan suasana menjadi riuh. Retak. Qin Huang mengetuk dengan kedua tangan, dan di aula Jin Luan, nyanyian dan tarian surut, dan para pelayan mundur dari meja anggur. Hal-hal hantu itu juga bergabung ke dalam permainan catur besar ini dan menghilang. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sepi. Dan pada saat ini, di ruang Xianhong, dengan bantuan dua avatar dan banyak pelayan, manik abu-abu tua perlahan terbentuk. Yang Fan mengeluarkan benda ini, dengan tenang, dan mengedarkan mana. Menyanyi dan menari hari ini akan membawa kedamaian bagi semua orang. Selanjutnya, Perdana Menteri Han akan mengumumkan keputusan tersebut. Ekspresi Kaisar Qin acuh tak acuh, dan suaranya bergema di seluruh ruang meja judi. Han Qi mengeluarkan keputusan kekaisaran dan membaca mengikuti takdir surga. Kaisar memerintahkan agar para pangeran dan orang barbar dari semua lapisan masyarakat dipanggil hari ini untuk membuka harta Qin abadi dan menyatukan daratan. Oleh karena itu,
Para pangeran dan orang barbar dari semua lapisan masyarakat di aula harus menyerahkan artefak naga yang paling berharga, membantu yang mulia, dan tunduk pada Qin besar. Mereka yang tidak mematuhi perintah. 9 klan akan dihukum. Wow, di sana terjadi kekacauan di lapangan. Sisi Qin Huang cukup stabil, sementara sisi Yaolong Huang, semua orang menjadi pucat karena syok. Qin Huang, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memonopoli semua senjata naga yang berharga? Teriak Demon Dragon Emperor dengan marah. Orang-orang di papan catur kanan berseru dan marah, satu persatu menggunakan kekuatan mana atau roh mereka. Tidak bagus. Kekuatan sihirku, seru Jin Penghou dan yang lainnya. Ekspresi Kaisar Naga Iblis Langit dan yang lainnya berubah, dan mereka merasa bahwa mana mereka hanya dapat dikendalikan sebesar 40 hingga 50%. Pangeran lain hanya bisa menggunakan 20-30% dari mana mereka. Mana telah dilarang. Hampir sulit bagi para pembudidaya yang berubah menjadi dewa untuk menggunakan mana mereka. Mana dilarang. Kaisar Naga Iblis berada dalam kekacauan, bahkan makhluk gaib hanya bisa menggunakan 20-30% dari mana mereka, dan kultivator hebat lainnya yang berubah menjadi dewa hampir kehilangan mana mereka. Qin Huang, aku tidak berharap kamu menggunakan metode tercela seperti itu. Wajah Yaolong Huang suram, suaranya dingin, mengungkapkan penghinaan dan kemarahan yang kuat. Sebelum Kaisar Qin dapat berbicara, Perdana Menteri Han Qi mencabut dekrit kekaisaran dan berkata dengan senyum panjang kata-kata Kaisar Iblis salah. Formasi magis di meja permainan kuno semuanya beroperasi sendiri. Meskipun kita dapat mengaktifkannya, kita dapat tecit. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan ini. Meja permainan ini adalah keajaiban agung yang diciptakan oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno, yang menghabiskan banyak bahan dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya. 1 juta tahun yang lalu, Kaisar pertama dinasti Qin dan Raja Barbar dari ratusan klan memainkan permainan puncak di sini dan mencapai mitos kuno. Dengan kekuatan kultivator es hari ini, jelas tidak mungkin mengendalikan meja permainan ini. Kentut, mengapa kekuatan sihir kita ditekan, tapi kamu baik-baik saja? Hu Fei meraung dengan marah. Dia hanya bisa menggunakan kurang dari 50% mana miliknya. Fiuh, Kaisar Naga Iblis menarik napas panjang, bersiap untuk menggunakan kungfu-nya untuk melarutkan kekuatan tak terlihat yang memblokir mana. Bentak, Yang Fan menepuk punggung Yao Huang dengan telapak tangannya. Apakah kamu tidak terpengaruh? Kaisar Iblis terkejut, hanya merasakan mana yang ditembus oleh 7 atau 8 poin saat bernapas. Hehe, saya mendengar bahwa Dao You yang adalah seorang apoteker. Dapatkah Anda melihat bahwa perpaduan jasper dan anggur wewangian surgawi dan kayu cendana naga akan menghasilkan racun yang aneh? Racun ini tidak membunuh tubuh, tetapi secara khusus menahan mana. Han Qi mengibaskan kipas bulunya secara ritmis, tersenyum dan menatap Yang Fan yang sedang merapal mantra pada Raja Naga Iblis. Sang Guan Fei tertawa dan berkata kekuatan beracun semacam ini, jika Anda menggunakan kungfu untuk melawan, itu hanya akan membuat mana semakin tidak terkendali. Saya mendengar Siner mengatakan bahwa keterampilan medis Anda luar biasa, tidak lebih lemah dari apoteker suci, tapi sekarang sepertinya kamu biasa-biasa saja. Mata Yang Fan menegang diam-diam menarik tangannya. Tetapi pada saat ini, Kaisar Naga Iblis terkejut menemukan bahwa mana miliknya telah menembus lebih dari 90%, dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk sisanya. Hampir pada saat yang sama, biksu lain dari Kam Monster Dragon Emperor menemukan bahwa mana mereka pulih, dan mereka melatih keterampilan mereka berulang kali. Ini adalah pilihan terakhir yang diberikan kepadamu oleh janda itu. Serahkan senjata naga yang paling berharga dan serahkan kepada dinasti Qin besar. Jika tidak, aku akan membiarkan kalian semua dimakamkan di meja permainan hari ini. Qin Huang duduk tegak papan catur di sebelah kiri, di singgasana aula luan emas, memandang ke bawah dengan acuh tak acuh, pergi. Ke sisi kanan papan catur, sisi Kaisar Naga Iblis. Keagungan Kaisar yang mengerikan datang dari sisi kiri meja judi. Di pihak Kaisar Iblis, semua pembangkit tenaga listrik diam seperti jangkrik, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan mereka diam-diam menyalurkan mana untuk memaksa racun. Tidak, mana mereka pulih. Mata Perdana Menteri Han Qi tiba-tiba bersinar terang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Lawan racun dengan racun. Yang Fan mencibir, dan manik abu-abu hitam yang dia pegang di tangannya tiba-tiba meledak, melepaskan aliran udara hitam yang tak terlihat, yang menyebar ke sisi kanan papan catur tempat dia dan yang lainnya berada. Ternyata dia diam-diam menggunakan harta beracun ini sekarang untuk melautkannya untuk semua orang. Kaisar Naga Iblis dekat dengannya, dan dia adalah orang pertama yang disembuhkan.
Pada saat ini, Poison Tracer dari teknik detoksifikasi meledak, yang mempercepat pemulihan mana semua orang. Yang mulia, cepat, Han Qi, Sangguan Fei dan yang lainnya menjadi pucat karena ngeri, dan buru-buru berkata kepada Qin Huang. Mereka tidak menyangka bahwa ada apoteker yang begitu kuat di pihak Kaisar Naga Iblis, dan dia memiliki metode untuk melarutkan racun kuno dan aneh tersebut. Yang lebih sulit dipercaya adalah apoteker yang kuat ini masih Yang Fan di belakang Kaisar Naga Iblis. Wajah Sangguan Fei sangat jelek. Dia dan yang lainnya benar-benar meremehkan keterampilan medis Yang Fan. Dilihat dari penampilannya saat ini, dia setidaknya bisa dibandingkan dengan apoteker Dakin Seng. Qin Huang tampak menakjubkan, dan segel giok putih muncul di tangannya, diukir dengan indah, dengan 9 naga terukir di atasnya, memancarkan aura otoritas tertinggi. Dang! Segel giok 9 naga menamparkan meja, dan terdengar dengung, dan cahaya 9 warna, seperti naga, membubung ke langit, dan 9 naga keberuntungan dengan warna berbeda dapat terlihat samar-samar, melayang di sekitar tubuh Qin Huang. Raungan-raungan naga membuat semua jiwa menjadi kaku. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang kaisar yang tak terkalahkan di dunia, dengan sosok yang sangat tinggi, memancarkan cahaya yang bersinar, dan 9 naga ditambahkan ke tubuhnya, menyilaukan seluruh meja judi. Segel Kowloon. Hati semua orang bergetar, dan semua orang di sisi Yaolong Huang bahkan merasa seperti tidak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan Qi naga tertinggi. Yang Fan merasa bahwa 9 naga panjang menindas bagian atas kepalanya. Di bawah kekuatan yang mewakili otoritas tertinggi, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melakukannya. Tidak hanya itu, cambuk naga hitam di pinggangnya terus bergetar, seolah-olah dia memberi penghormatan kepada segel batu giok tertinggi. Tidak terkecuali Yaolong Huang dan yang lainnya, gemetar dan tunduk pada senjata naga paling berharga di tangan mereka, keringat dingin keluar di dahi mereka. Hanya aura yang dipancarkannya begitu kuat, sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dihasilkannya ketika kekuatan supernatural yang sebenarnya dari segel 9 naga menyerang. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. Suara nyaring dan mendominasi Qin Huang bergema di antara hadirin. Serang semua. Perdana Menteri Han Qi melambaikan kipas bulu di tangannya, dan 10 naga air biru yang hidup meraung ke arah sisi kanan papan catur. Begitu perintah diberikan, puluhan orang kuat dari sisi Kaisar Qin bergegas menuju sisi Kaisar Naga di sisi kanan papan catur. Tetapi pada saat ini, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di pihak Kaisar Iblis belum memulihkan mana mereka. Kecuali Yang Fan, satu-satunya yang telah memulihkan mana mereka sepenuhnya adalah Yaolong Huang, Hu Fei, dan Kepala Sekte Iblis Surgawi. Pembangkit tenaga yang kekurangan roh lainnya hanya memulihkan 7 atau 8% dari mana mereka, dan kultivator besar Huasen hanya memulihkan 4 atau 5% dari mana. Yang Fan sedikit mengernyit, penawar yang dia sempurnakan akan memulihkan mana semua orang hanya dalam sekejap. Tapi saat ini, pihak Qin Huang telah membunuhnya. Bunuh. Pemimpin pertempuran adalah biksu besar yang dipimpin oleh Long Ying, Sangguan Fei, Namong Yi dan pembangkit tenaga pertahanan dewa lainnya, dan Tuan Raja Hantu merawat mereka dari ketinggian. Mendesah, mencicit, mencicit. Qin Pesta Huang telah mencapai tengah meja permainan ini seperti sungai panjang dari Sungai Chu dan dinasti Han. Sungai ini lebarnya 4-500 mil. Untuk pembangkit tenaga listrik teratas dari Grid Qin ini, paling banyak adalah beberapa nafas. Namun, ketika mereka mendekati sungai ini, penglihatan tiba-tiba muncul. Buk, berdebar, plop, semua orang kuat jatuh ke sungai panjang satu persatu. Ladang larangan terbang. Sebagai seorang perwira militer, Han Qi terkejut. Plop, plop, para biksu dari faksi Qin Huang yang membunuh sungai di tengah papan catur semua jatuh ke sungai, jatuh ke air. Hanya Master Sekte Raja Hantu yang nyaris tidak bertahan di atas sungai, dan nyaris jatuh. Hahaha, Hu Fei tertawa dengan kepala di kepalanya lengan, dan menyeringai pada para biksu yang jatuh ke sungai. Apa yang masih kamu lakukan, semua orang bunuh masa lalu, pertahankan. Suara centil King Yue menyebar ke seluruh penonton. Semua orang tiba-tiba menyadari. Di pihak Kaisar Iblis, King Yu adalah penasihat militer dan bertanggung jawab untuk memerintah. Dia memiliki pikiran yang hati-hati, visi yang luas, dan gerakan cepat. Dia juga adalah orang kepercayaan Demon Emperor. Langsung menyeberangi sungai, Sangguan Fei, Long Ying dan yang lainnya melompat langsung ke air untuk membunuh mereka. Pada titik ini, setiap detik berarti. Setelah pihak Kaisar Iblis memulihkan mana mereka, keuntungan mereka akan musnah. Biarkan aku untuk sementara membekukan sebuah lorong. Namong Yiyu menepuk tangannya,
dan angin biru dingin yang tampak nyata, berubah menjadi naga panjang dan lurus sejauh 500 mil. Mendesis, sebuah jembatan es tiba-tiba muncul di air yang bergolak. Membekukan jalan setapak di sungai yang bergolak, Namong Yi menjadi pucat, dan duduk di tanah untuk mengatur napasnya. Serahkan padaku. Sangguan Fei dan yang lainnya sangat gembira, dan buru-buru menginjak jembatan es untuk membunuh di sisi yang berlawanan. Boom! Pada saat yang sama, sosok Hu Fei bergoyang dan terbang ke udara, dan guntur yang dahsyat dan menghancurkan dunia meledak dari telapak tangannya. Api petir biru merah dan menyilaukan memusnahkan 10 naga air biru yang diluncurkan oleh Han Qi. Kekuatan anak ini luar biasa. Hati Han Qi bergetar, dan Hu Fei melayang tinggi di langit, menghadapnya di seberang sungai yang panjang. Kakak Hu, awasi orang ini dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Suara King Yu terdengar. Tidak masalah. Hu Fei menyeringai, menggosok tangannya, dan hanya menatap Perdana Menteri Han Qi. Hei, pada saat yang sama, Master Sekte Raja Hantu terbang melintasi sungai yang panjang, mengangkat tangannya, dan awan hantu yang agung datang dengan menindas. Aura hantu membubung ke langit, disertai dengan jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya, menutupi kehampaan untuk ribuan mil. Lewati aku dulu. Suara yang mendominasi dan dingin datang dari bawah, dan energi iblis yang mengerikan mengalir ke awan hantu. Master Sekte Iblis Surgawi. Kulit Master Sekte Raja Hantu berubah drastis. Ranah kedua orang ini juga telah mencapai tahap fusi, dan mereka segera bertarung bersama di ketinggian, dan pertarungan itu menghancurkan bumi, yang membuat pertarungan di bawah tampak dikalahkan. Ding ding bang bang. Kedua penguasa dengan cepat mengorbankan senjata sihir yang kuat dan memasuki jalan buntu yang sengit. Pada saat ini, para biksu di kedua sisi papan catur melancarkan pertempuran ofensif dan defensif di tengah sungai. Sisi Qin Huang agresif, dan hendak memasuki papan catur sisi Yao Huang, dan dengan cepat menang. Di pihak Kaisar Iblis, mana belum sepenuhnya pulih, dan kekuatan tempurnya agak pendek. Keseimbangan kemenangan tampaknya condong ke kubu Qin Huang. Karena saat ini, Qin Huang dan Yaolong Huang, pelatih dari dua papan catur, belum benar-benar bergerak, dan berada dalam kondisi konfrontatif. Pada tingkat tahap fusi, Kepala Sekte Iblis Surgawi dan Master Sekte Raja Hantu terikat. Kekuatan Hu Fei kuat, dan dia menatap Han Qi sampai mati. Adapun Yang Fan dan Qian Qiuhen, dengan mata tertutup, tak satu pun dari mereka bergerak. Hanya dua orang ini yang tampaknya berada di luar papan catur. Dalam keadaan seperti itu, di sungai di tengah papan catur, pertempuran antara dewa dan dewa memainkan peran kunci. Segera, ada korban di pihak Kaisar Iblis dan jatuh di bawah. Hahaha, Qin Huang duduk di singgasana emas, mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan segel 9 naga di tangannya menyilaukan. Tiba-tiba, cahaya ilahi 9 warna menutupi langit, dan mengarahkan kekuatan keberuntungan besar ke kemahnya sendiri. Di bawah berkah keberuntungan yang agung dan mengejutkan itu, kekuatan sisi Qin Huang meningkat pesat, semua jenis faktor yang menguntungkan semakin dekat, dan kondisi mental mereka bahkan lebih meningkat. Mundur, wajah King Yu pucat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun saat ini, kekuatan sihir pihak Yao Huang telah dipulihkan, tetapi moral lawan lebih kuat, dan ada juga berkah dari segel 9 naga keberuntungan 9 naga. Yang Mulia Kaisar Iblis. Yang Fan membuka matanya dan menatap Kaisar Naga Iblis yang bermartabat di sampingnya. Kaisar Naga Iblis mengangguk, memegang busur naga berukir emas di tangannya, tali busur biru tua itu seperti filamen, dan aura naga yang mengejutkan muncul. Mencicit, tarik Dragon Ball perlahan, cahaya dingin dan tajam muncul di mata Kaisar Naga Iblis, dan naga keberuntungan berwarna putih kebiruan melayang di sekelilingnya, bersinar dengan kecemerlangan keemasan yang redup. Tiba-tiba, perasaan teror depresi dan kesemutan jiwa merasuki penonton. Panah cahaya emas gelap mengembun di Tianlong Bow, melepaskan aura yang tak terkalahkan dan ganas. Target, Kaisar Qin. Dengan boom, kekosongan bergetar, membuat darah orang bergolak. Hei, saya melihat bayangan panah cahaya keemasan gelap, melintasi batasan ruang, dan menembus pintu depan Qin Huang dalam sekejap mata. Cish! Hantu panah cahaya ungu emas menyeret seekor kuda Qian, melewati ribuan mil dalam sekejap, meminimalkan rentang jarak spasial. Murid Qin Huang berkontraksi, dan dia ngeri, panah cahaya telah menguncinya dengan erat, dan di bawah serangan mendadak, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Sejak dia membantai pangeran dan naik tahta, dia tidak pernah menghadapi krisis seperti itu. Pihak lain layak menjadi salah satu kaisar kedua yang setenar dia, dan juga Kaisar Iblis yang bertahan paling lama.
Adapun pembangkit tenaga listrik lain yang hadir, di tengah dentuman Tianlong Bo Qi dan darah mereka bergulir, dan rasa sakit yang menusuk jiwa mereka menciptakan celah pendek antara pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran sengit, dan itu bahkan lebih penting untuk Raja Naga untuk memperjuangkannya waktu untuk bernafas. Sangat cepat, sangat kuat. Yang Fan memandangi panah yang mengejutkan yang telah lolos dari bahaya, dan diam-diam kagum, bahkan menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Tianlong Bo dikenal sebagai serangan terpanjang dan tercepat di dunia, sekali dikunci oleh busur ini, hampir tidak mungkin untuk mengelak. Dan busur ini, di tangan pembangkit tenaga listrik dari peringkat ketiga Tongtian, kekuatan ledakan telah mencapai tingkat yang mengejutkan, setidaknya 1000 kali lipat dari waktu ketika Raja Naga Emas membunuh Raja Iblis Bayangan. Bisa membunuh. Jika busur itu dikendalikan oleh Kaisar Naga Iblis, maka Raja Iblis Bayangan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan Qian Qiuhen, yang menutup matanya dan acuh tak acuh, mau tidak mau membukanya. Meskipun dia berdiri di punggung Qin Huang, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk mencegat panah itu. Saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk menyelamatkan Qin Huang, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Namun, panah petir dari Tianlong Bo telah menembus wajahnya, dan cara pertahanan apapun tampak membosankan. Tidak ada yang menyangka Kaisar Naga Iblis akan menyerang secara tiba-tiba. Tentu saja, jika dia tidak berurusan dengan Kaisar Qin, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan keberuntungan yang kuat dari Jiu Longxi. Melihat bahwa panah petir yang menakutkan, dengan kekuatan menusuk yang menakutkan untuk menghancurkan ruang hampa, akan menembus dahi Qin Huangzi, bahkan dia sendiri tidak punya waktu untuk mengelak dan bertahan. Segel giok 9 naga berkelok-kelok, dan seluruh tubuh mekar dengan cahaya kristal putih, membentuk topeng putih dan sebening kristal, melindungi Qin Huang di dalamnya. Pada topeng putih dan sebening kristal, ada tekstur 9 naga, dan suara naga yang berdengung itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Puff, dentang. Panah cahaya ungu emas menghantam topeng putih Jiu Longqi, dan cahaya 9 warna yang mempesona mekar, dan kemegahannya menutupi langit dan matahari. Selama periode ini, bahkan ada gelombang ruang yang samar, menyapu, membuat para dewa dan hantu ketakutan. Kemanapun riak ruang mencapai, semuanya berubah menjadi debu. Kulit Qian Qiuhen berubah, dan tidak ada waktu untuk mengelak. Kaisar Qin tidak takut dilindungi oleh segel 9 naga, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Jika dia tersapu oleh riak ruang, bahkan jika dia tidak rusak, akan sulit untuk dilawan. Dia tiba-tiba menutup matanya, menggerakkan tangannya secara ritmis ke dalam kehampaan, dan kekuatan misterius memenuhi seluruh tubuhnya, bahkan mendorong riak ruang angkasa. Sangat sulit membayangkan alam seperti apa yang telah dia capai, bahkan riak ruang pun didorong olehnya. Qin Huang mendengus teredam, dan sosoknya bergoyang, tetapi dia stabil, bahkan dengan bantuan Jiu Longqi, dia menderita beberapa luka ringan. Ketika semua orang terbiasa dengan cahaya 9 warna, mereka melihat percikan api emas yang luar biasa dan memikat di depan wajah Qin Huang, yang membuat orang senang. Di sisi Qin Huang, banyak pria kuat menghela nafas lega. Jika Kaisar Qin terbunuh atau terluka parah, keuntungan yang mereka peroleh pasti akan runtuh. Di pihak Kaisar Iblis, Yang Fan dan yang lainnya menyatakan penyesalan secara diam-diam, dan pada saat yang sama dikejutkan oleh kekuatan supernatural segel 9 naga. Ini adalah salah satu dari 3 kekuatan supernatural segel naga 9, penjaga 9 naga, yang bisa disebut pertahanan mutlak. Qin Huang mendesis, menatap topeng putih, dengan tekstur naga yang berliku dia. Ini adalah segel 9 naga, yang menduduki peringkat pertama di antara artefak naga paling berharga. Pembangkit tenaga listrik di lapangan terkejut. Dalam sekejap mata, Jiu Longqi secara otomatis melindunginya dan bertahan dari krisis. Ledakan, ledakan, ledakan. Mata Kaisar Naga Iblis dingin, dan dia menarik busur naga langit, seperti kilat di tangannya, dan 3 kuda biru yang mengesankan mengangkangi kehampaan. Kali ini 3 panah berturut-turut. Selain itu, sudut dan waktu dari ketiga anak panah sangat halus. Qin Huang berteriak keras, mengulurkan tangan besar dengan pola emas berkilauan, udara putih naik, dan ruang sekitarnya menunjukkan tren yang tidak stabil. Telapak tangan bermotif emas berlipat ganda dari udara tipis, mengenai panah cahaya naga langit pertama. Kaca, panah cahaya hancur. Namun, Qin Huang mendengus teredam, darahnya bergolak hari itu, panah Longguang berisi serangan kekuatan jiwa yang mengerikan, dan kekuatan itu disalurkan ke tubuhnya, menyebabkan dia menderita kerugian gelap di bawah tekanan. Jika lawannya bukan Kaisar Naga Iblis,
dia secara alami pasti akan menangkap panah ini secara langsung. Boom! Chip! Dan pada saat ini, panah cahaya kedua tiba-tiba berputar dan menembus wajahnya. Lokasi di sini sebenarnya sama persis dengan lokasi di mana panah pertama ditusuk sebelumnya. Ding bang! Pada perisai Kowloon, percikan api yang luar biasa terciprat lagi, dan partikel emas beriak. Topeng putih dan sebening kristal tiba-tiba meredup, dan ada kecenderungan untuk melihatnya. Boom! Hampir di saat berikutnya, panah ketiga menembus posisi lemah dan redup. Puci! Panah cahaya ketiga, setelah jeda sebentar, menembus lubang di perisai 9 naga, dan itu akan mengenai mata Qin Huang. Ding! Pada saat yang sangat kritis ini, dua jari yang sederhana dan bersahaja mencubit panah cahaya ketiga yang masih bertahan. WHO! Kam Kaisar kedua sedang gempar. Murid Kaisar Naga Iblis menyusut. Orang yang mencegat panah cahaya ketiga adalah pria acuh tak acuh di samping Qin Huang, yang menutup matanya dan terlihat biasa saja. Orang itu tidak lain adalah Kaisar Qin besar saat ini Qian Qiuhen. Jika dikatakan bahwa Yang Fan menyelesaikan krisis larangan obat mana untuk Kam Kaisar Iblis, maka Qian Qiuhen juga menyelesaikan krisis Kam Kaisar Qin dengan menjentikkan jarinya. Qian Qiuhen, bagaimanapun juga kamu masih bergerak. Yang Fan menghela nafas perlahan dan bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih, Guru Qian Qiu, kalau tidak aku pasti akan terluka sekarang. Qin Huang tampak berterima kasih, dan berkata kepada sosok pendukung di sampingnya, kata-katanya tulus dan sangat hormat. Qian Qiuhen ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari yang dibayangkan. Ekspresi Kaisar Yaolong sedikit suram. Sebagai seorang guru, apa yang dapat saya bantu hari ini sangat terbatas. Qian Qiuhen menghela nafas, semua terserah Anda. Qin Huang mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Yao Huang. Dia selalu ragu dalam hatinya bahwa orang ini benar-benar dapat memeriksa dan menyeimbangkan Kaisar Qian Qiu, membuat gurunya tak terkalahkan. Tapi saat ini, dalam pertempuran di sungai, kubu kami sendiri masih kalah, dan untungnya selamat dari krisis. Yang Fan berpikir, desir-desir-desir, tiga sosok muncul di belakang mereka. Pemuda iblis yang kejam dan mendominasi, pria berpakaian hijau, dan peri berpakaian hijau. Pergi dan bantu. Yang Fan mengirim transmisi suara ke dalam pikirannya. Ya, Dewa Tuan ini. Si Qianhan, dua avatar Mu Feng, dan peri jiwa hijau semuanya bergegas menuju area sungai. Kekuatan dua klon Yang Fan setidaknya sebanding dengan alam para dewa, atau bahkan lebih tinggi. Terutama si Qianhan, yang mengalahkan pangeran dengan beberapa keping. Keahlian sihir si Qianhan sangat mencengangkan, dan awan sihir hitam keluar dari keterampilan sihir Jiuyu, serangan sombong itu mengejutkan seorang pangeran, dan darahnya melonjak. Biarkan aku menghadapinya. Sang Guan Fei datang menemuinya, kekuatan telapak ungunya yang tebal, seperti sungai yang panjang, mendorong awan iblis si Qianhan pergi. Si Qianhan tersenyum, dan manik abu-abu muncul di tangannya. Dengan suara ham, dari udara yang suram dan mati, seekor burung ungu setinggi 10 kaki keluar, seluruh tubuhnya seperti emas dan besi, tubuhnya sedikit keemasan, dan matanya seperti kilat ungu. Bang-bang, dua telapak tangan Sang Guan Fei yang mengejutkan menamparkan senjata ungu itu, tetapi itu hanya terlempar ke belakang, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Mayat tembaga Void ungu, Sang Guan Fei dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut, dan kemudian melihat mayat tembaga dengan sedikit kilau emas, ternyata selangkah lagi untuk menjadi mayat emas langit ungu, sebanding dengan keberadaan tahap fusi. Selain itu, mayat tembaga Zixu ini juga melepaskan energi iblis yang keras, yang mirip dengan atribut seni iblis Jiuyu. Kapan mayat tembaga ini memiliki atribut kekuatan sihir? Ternyata di ruang Xianhong, si Qianhan menggunakan Six Nether Demon Flames untuk memadatkan Purple Void Copper Cores di waktu senggangnya, membuatnya lebih eksplosif dan tidak lagi selambat sebelumnya. Bang bang bang, mayat tembaga Zixu terbang ke langit, dan bertarung dua telapak tangan dengan Sang Guan Fei. Kulit yang terakhir berubah drastis, lengannya menjadi kaku, dan aura mayat yang mengerikan menyerbu tubuhnya. Si Qianhan membiarkan Zixu Bronze Cores berurusan dengan Sang Guan Fei, dan memburu target lain sendirian. Hanya si Qianhan saja yang bisa menampung dua pangeran yang kuat. Dan jiwa hijau peri, yang mengendalikan spanduk hantu 10.000 yin misterius, melepaskan kabut hantu yang agung, yang kekuatannya hampir sebanding dengan Qiu Yandong, penguasa Raja Hantu yang bertarung di ketinggian. Pada saat tertentu, peri jiwa hijau memberi makan Wangui Banner dengan esensi darah. Jie, dikelilingi oleh puluhan ribu hantu, terbang keluar dari ribuan spanduk hantu,
seorang raja hantu dengan ketinggian beberapa puluh kaki terbang keluar, memegang pedang tembaga. Aura hantu raja hantu melonjak ke langit, dan kabut hantu menutupi langit, membuat sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan, dan ada lapisan api ungu tua di pedang tembaga, yang mengeluarkan suara berderak. Ini ternyata adalah raja hantu dari alam para dewa. Peri jiwa hijau hampir bisa menampung dua pangeran, atau mengalahkan orang kuat dengan roh palsu. Adapun avatar kedua Yang Fan, Mu Feng, dia datang dan pergi tanpa jejak, sambil menyelamatkan banyak orang kuatnya sendiri. Dia sering memanfaatkan celah untuk menyelinap masuk dan melancarkan serangan diam-diam. Ketika ketiganya bergabung, kekuatannya hampir sama kuatnya dengan 5-6 penguasa istana. Dalam waktu singkat, pihak terkuat dari Kaisar Iblis memenangkan kemenangan yang luar biasa. Wajah Han Qi memucat, tapi Hu Fei dengan tegas menahannya. Lihat pertarungannya. Kekuatan Hu Fei hampir mendekati Kaisar kedua, dan dia bahkan terbang menyeberangi sungai dan memasuki jangkauan papan catur Qin Huang. Meskipun kekuatan supernatural dan mana Han Qi misterius dan mencengangkan, jauh melebihi penguasa istana biasa, dia bahkan lebih berbahaya di depan Hu Fei. Jika dia tidak pandai bertahan, dia mungkin sudah mati di tangan monkey jelek ini. Luncurkan serangan balik. King Yu sangat gembira, dan dengan cepat meluncurkan perintah dan menyerang rute. Klik, Sangguan Fei menginjak-injak jembatan beku berkeping-keping. Tetapi saat berikutnya, saya melihat seorang gadis es yang kurus dan cantik, mengangkat tangan gioknya, dan arus dingin yang menembus jiwa menghantam, dan semua yang lewat berubah menjadi es. Dalam sekejap, jalan beku baru muncul di depan semua orang. Bunuh. Moral Kam Kaisar Naga Iblis meningkat pesat, dan sebaliknya mereka bergegas ke pasukan Kaisar Qin. Situasinya terbalik. Kembali. Situasi seperti itu membuat Qin Huang menjadi pucat karena terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria dengan mata tertutup, yang sepertinya telah melupakan segalanya. Kaisar Iblis tercengang, dan tidak bisa tidak melihat pemuda di sampingnya yang pendiam dengan penampilan baru. Beberapa saat yang lalu, kubu Qin Huang mendapat keuntungan besar tetapi saat berikutnya, situasinya terbalik. Dengan tambahan dua avatar Yang Fan dan seorang selir, moral Raja Iblis melonjak dan mereka memiliki keunggulan mutlak. Kaisar Naga Iblis secara alami sangat gembira, dan mengalihkan pandangannya ke pria di sampingnya yang matanya terpejam dan berbicara sedikit. Tak terlihat, sosok Yang Fan yang terisolasi dengan tangan di belakang, di mata semua orang, terlihat tinggi dan megah, bahkan lebih tak terduga. Qin Huang menatap pemuda di sebelah Kaisar Iblis dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya, dan menatapnya dengan mata baru. Pada saat ini, Qin Huang tiba-tiba mengerti arti dari kata-kata Qian Qiuhen sebelumnya, bahkan jika dia datang untuk duduk di kota, tempat dia bisa membantunya sangat terbatas. Tidak peduli Yang Fan atau Qian Qiuhen, mereka mencoba yang terbaik untuk menahan tembakan mereka. Namun, begitu mereka bergerak, mereka akan membalikkan situasi dengan menjentikkan jari mereka. Sejauh ini, Yang Fan telah membuat dua tembakan. Pertama kali dia diam-diam menyempurnakan penawarnya dan mendetoksifikasi para biksu dari Kam Raja Naga Iblis secara diam-diam. Kedua kalinya dia memanggil klon pelayan dan langsung membalikkan situasi tanpa menggerakkan satu jari pun. Adapun Qian Qiuhen, sejauh ini, dia hanya menembak sekali dua jari menjepit panah cahaya Tianlong, yang cukup untuk menyebabkan pukulan fatal bagi Qin Huang, dan mendorong riak ruang yang menakutkan. Pada saat ini, Kaisar kedua sangat memahami bahwa Yang Fan dan Qian Qiuhen adalah teman. Sejak memasuki tahap permainan kuno, mereka tampaknya terlepas dari luar, tetapi sebenarnya mereka berdiri di posisi mereka sendiri. Ada check and balances antara satu sama lain, itulah sebabnya mereka tidak pernah berpartisipasi langsung dalam alasan pertempuran. Samar-samar, kedua orang ini tampaknya berada di atas Kaisar kedua, setidaknya satu tingkat keberadaan. Pada saat ini, pertarungan menyebar ke papan catur di sebelah kiri, yang merupakan wilayah sisi Qin Huang. Bunuh. Mata Hu Fei memerah, dan dia berubah menjadi monkey batu berambut ungu setinggi sekitar 10 kaki. Seluruh tubuhnya sekuat besi, dan tinjunya seperti harimau dan harimau. Kekuatannya melesat ratusan mil, dan dia mengalahkan konselor pertama Qin Huang. Kami harus mundur dengan mantap. Perdana Menteri Han Qi, dalam hal kekuatan saja, berada di urutan kedua setelah Qin Jun di Kam Kaisar Qin, dan hampir setara dengan Raja Hantu Suzerain Qiu Yandong. Tapi di depan Hu Fei, binatang super ilahi, dia sama sekali bukan tandingannya. Hu Fei adalah perwira garda depan di depan, dan pasukan utama di belakang, dipimpin oleh Si Qianhan, dibantu oleh Qin Wang dan Zhendong Hou, memasuki papan catur di sebelah kiri. Pada saat ini, pedang naga hijau Qin Wang juga mengerahkan kekuatan serangan yang menakutkan,
mengalahkan Zenyuan Hou Qin Guangde berturut-turut. Zhendong Hou, dengan keunggulan dan moral yang melekat padanya, juga menstabilkan tiga raja yang berbudi luhur, yang sangat tidak berguna. Tidak lama kemudian, Sang Guan Fei, Qin Guangde, Raja Sanxian, Long Ying dan orang kuat lainnya yang dipimpin oleh orang kuat dibunuh dan melarikan diri. Di bawah keunggulan absolut, tentara dikalahkan seperti gunung. Dan Hu Fei, pejabat barisan depan, bahkan membunuh di dekat tangga batu giok istana Jinluan tempat Kaisar Qin berada, dan akan memaksa Han Qi untuk datang ke Kaisar Qin. Berikan dia padaku. Pada saat ini, suara laki-laki yang acuh tak acuh mencapai telinga Han Qi. Guru, Han Qi sangat gembira. Sejak Qian Qiu Wuhen memasuki ibu kota, Qin Huang pertama-tama menjadikannya guru kaisar, dan kemudian Han Qi berbicara dengannya, mengaguminya, dan menjadi murid Qian Qiu Wuhen. Namun, tak satu pun dari mereka dapat dianggap sebagai murid sejati dari tiga roh berubah menjadi satu. Mundur, bertahan. Mendengar ini, Han Qi menghela nafas lega, melepaskan Hu Fei, dan mulai memimpin situasi keseluruhan. Di bawah anisasi Han Qi, rombongan Qin Huang nyaris tidak bisa menahan serangan kekerasan itu. Lagi pula, si Qianhan, Qin Wang, dan Hu Fei semuanya adalah makhluk menakutkan yang bisa menyerang, bagaimana bisa pangeran biasa menghentikan mereka? Untungnya, saat ini, Hu Fei ditahan oleh Qian Qiu Wuhen. Qian Qiu Wuhen, apakah kamu juga ingin melawan Bos Yang? Hu Fei menegur dengan menyilangkan tangan di depan dadanya, sedikit marah. Lagi pula, kedua orang ini juga saling kenal saat berada di Neihai. Qian Qiu Wuhen perlahan membuka matanya, mengenakan kemeja hijau tanpa angin, perasaan terlepas dari dunia luar, konsepsi artistik Wuhen yang abadi dan abadi. Keberadaannya membuat segala sesuatu di dunia ini buram dan kecil, seolah tak ada yang bisa menghentikannya sesaat pun. Desir, cahaya ungu dan bayangan melintas di tubuh Qian Qiu Wuhen, dan penampilannya persis sama dengan Qian Qiu Wuhen. Qian Qiu Wuhen kedua ini tiba-tiba meletus dengan energi monster yang keras dan kuat, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan, tubuhnya tumbuh setinggi 10 kaki dalam cahaya ungu yang kuat, dan dia menjadi monster bertanduk 2, berkepala 3, dan berlengan 6. Prestasi suci tertinggi ras monster tubuh nirwana dengan 3 kepala dan 6 lengan. Hu Fei tertegun, dan kemudian mendengus dingin siapa yang takut pada siapa. Desir, dia bergegas ke inkarnasi ungu Qian Qiu Wuhen seolah terbang. Bang 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 bang, dua sosok brutal dan kasar bergulat bersama, tanpa kecemerlangan mantra sihir, tetapi lebih kuat dan mencolok. Tabrakan antara tinju dan kaki menghasilkan suara mendebarkan dan tumpul yang membuat darah orang mendidih. Setiap pukulan dan tendangan mereka, jika mengenai tanah, akan menimbulkan sedikit getaran. Putra ini adalah binatang super ilahi dengan potensi tak terbatas. Inkarnasi saya ini hanya dapat menahannya sesaat, kata Qian Qiu Wuhen kepada Qin Huang. Qin Huang mengangguk, dia mengerti apa yang dimaksud Qian Qiu Wuhen. Jika Anda mengirim avatar untuk bertarung, Yang Fan mungkin tidak akan keluar untuk campur tangan, lagi pula, dia juga mengirim avatar untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jika Qian Qiu Wuhen langsung melawan Hu Fei, Yang Fan tidak akan lagi menahan diri, dan mungkin akan memanfaatkan celah tersebut untuk bergabung dengan Raja Naga untuk membunuh Kaisar Qin. Benar saja, Yang Fan berdiri di belakang Kaisar Naga Iblis, matanya masih tertutup, dan tidak ada gerakan. Yao Long Huang dan Qin Huang saling menatap, mereka telah menahan diri secara ekstrim, tapi tak satu pun dari mereka yakin akan kemenangan. Yang mulia, jika Anda tidak bergerak, kami tidak akan bisa bertahan lagi. Melihat hilangnya pasukan di sisinya, Han Qi tidak tahan lagi. Karena harta penyerang terkuat pedang naga biru, ada di tangan Qin Wang, tidak ada yang bisa menolaknya, bahkan dia yang pandai bertahan. Ah! Ada teriakan, dan pedang kuno berpola biru itu mengungkapkan benang pedang berwarna biru yang mengerikan dan menakutkan, menusuk bahu Nangon Yi dengan energi pedangnya yang tak terkalahkan. Tubuh Nangon Yi memiliki energi pedang penghancur kecil yang tak terhitung jumlahnya, memotong dan mengikis setiap bagian tubuhnya. Han Qi membawa Nangon Yi pergi dalam sekejap mata, dan cahaya air yang lembut dan terang menyuntikkan ke tubuhnya, tetapi langsung dipotong menjadi kehampaan. Guru, Han Qi sangat cemas sehingga dia mengirim Nangon Yi, yang akan mati, ke Qian Qiu Wuhen. Jika orang kuat mati, itu akan sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Dia tahu bahwa Qian Qiu Wuhen telah mencurahkan hampir seluruh energinya untuk penelitian dan latihan, dan dia mahir dalam berbagai keterampilan. Wajah Qian Qiu Wuhen sedikit kusam, dia melirik Nangon Yi, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada harapan. Pedang Qinglong tidak hanya memiliki ketajaman yang tidak dapat dihancurkan,
tetapi juga mengandung atribut yang mengerikan, sekali dipukul, kekuatan penghancur, akan membentuk tak terhitung jumlahnya luka kecil di tubuh. Tubuh fisiknya telah hancur, dan bahkan jiwanya pun tidak luput dari erosi kekuatan ini. Setelah mendengar ini, Han Qi tidak bisa membantu tetapi terkesiap, pedang naga biru ini mengerikan, apalagi di tangan Qin Wang, yang mengalirkan darah Xian Qin yang sama dengan Qin Jun. Kecuali satu orang bergerak tapi dia pasti tidak akan melakukannya, Qian Qiu Wuhen berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun sisi Qin Huang memiliki Jiulong Qi, yang menempati urutan pertama di antara artefak naga yang paling berharga. Tapi harta penyerang dan harta pertahanan keduanya ada di pihak Kaisar Iblis. Semua orang mundur, biarkan janda itu bertindak. Qin Huang berteriak dingin, dan suara yang sangat berwibawa bergema di seluruh penonton. Semua mundur. Perintah Han Qi segera, seolah dia tahu apa yang akan dilakukan Qin Huang. Jauh di papan catur di sebelah kanan, Kaisar Naga Iblis di singgasana emas, dengan wajah serius, perlahan menarik Dragon Ball. Begitu Qin Huang melakukan perubahan, dia akan menghentikannya pada saat-saat kritis. Dengan busur naga langit, dengan jarak serangan terjauh di dunia, dia cukup percaya diri. Sisi Qin Huang dengan cepat mundur, bahkan inkarnasi Qian Qiu Wuhen tidak terkecuali. Ketika semua orang bertanya-tanya, Kaisar Qin melihat ke langit dan berteriak hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan supernatural dari segel 9 naga. Apa yang kamu takutkan? Teriak Hu Fei, dan perunggu penjaga lengan di antara lengannya mengaum. Pria kuat lainnya juga bergegas ke Qin Huang satu demi satu. Beraninya kau menyerangku. Qin Huang sangat marah, dan aura otoritas tertinggi naga turun dari langit. Segel batu giok putih yang diukir dengan 9 naga dipenuhi dengan cahaya dan aura naga yang misterius dan sulit ditangkap, mewakili otoritas dan martabat tertinggi dari 9 lima tertinggi. Dalam kehampaan, gelombang misterius bergoyang, dan cahaya putih terlihat samar-samar menyatu dengan kehampaan. Lakukan. Tatapan Kaisar Naga Iblis diperbaiki, dan dia mengaktifkan busur naga langit. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kaisar Naga Iblis menjadi pucat karena terkejut mengapa ini terjadi. Tian Longbo, dia tidak patuh. Apa yang terjadi? Yang Fan berbisik. Dia menemukan bahwa semua senjata ajaib yang dikenakan di tubuhnya, kecuali cincin Xianhong, semuanya rusak. Cambuk naga hitam, cincin terlarang, Tanjung burung biru semua senjata ajaib telah kehilangan kontak dengannya. Ada keheningan sesaat di seluruh meja permainan kuno. Senjata ajaibku. Qin Wang tiba-tiba gagal dengan pedang naga biru di tangannya, dan jatuh dari udara. Ding ding dang dang. Pada saat yang sama, lebih dari selusin senjata psikis yang masih menunjukkan kekuatannya di udara, termasuk senjata naga yang berharga, tiba-tiba kehilangan kontak dengan pemiliknya dan jatuh dari udara. Tak hanya itu, senjata sakti yang dibawa di tubuh pun tak terkecuali. Bahkan Kaisar Naga Iblis, salah satu dari 2 kaisar, berbicara tanpa ampun. Kekuatan supernatural macam apa ini? Itu benar-benar memutuskan hubungan Tuan dengan senjata ajaib. Hati Yang Fan dipenuhi dengan kekacauan. Pusat kekuatan di sisi Yao Long Huang tercengang satu persatu. Bahkan sebagian besar orang kuat di Kam Qin Huang tercengang dan tidak percaya. Beraninya kau menyerangku. Suara Qin Huang bergema di Golden Luan Hall dan panggung permainan kuno. Dengan segel 9 naga di telapak tangannya, dia adalah 5 tertinggi ke-9 di dunia. 95 tertinggi, otoritas tertinggi, di dunia, akulah satu-satunya yang tertinggi. Siapa yang bisa memegang senjata tajam di depan 95 kaisar tertinggi? Semua orang tersentak. Ini adalah kekuatan supernatural sebenarnya dari Jiulong Qi, yang menempati urutan pertama di antara perangkat naga yang paling berharga. Untuk waktu yang lama, Yang Fan berpikir bahwa segel Jiulong bukanlah senjata ajaib untuk menyerang atau senjata ajaib untuk pertahanan, itu hanya segel giok, paling banter, itu mengandung keberuntungan yang lebih kuat. Sebagian besar peralatan naga yang paling berharga hanya mengandung keberuntungan 1 naga, bahkan pedang naga biru, dan mahkota naga kuning, hanya mengandung keberuntungan 2 naga. Hanya Kowloon Seal, yang berisi angka keberuntungan Kowloon. Keberuntungan terkuat, kekuatan supernatural terkuat, dan otoritas terkuat, jadi, di antara banyak senjata naga yang berharga peringkat pertama. Karena itu mewakili 95 makhluk tertinggi di dunia. Seluruh panggung permainan kuno sunyi senyap, hanya suara Kaisar Qin yang mewakili 95 makhluk tertinggi langit dan bumi yang tersisa. Ketika Kaisar Qin mengaktifkan kekuatan supernatural yang paling kuat dari segel 9 naga, 95 tertinggi, tidak ada yang bisa menggunakan senjata di depannya.
Dalam waktu singkat, semua senjata sihir kehilangan hubungan spiritual mereka dengan tuannya. Untuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik, jika mereka kehilangan senjata ajaibnya, kekuatan mereka akan sangat berkurang, yang setara dengan harimau tanpa taringnya. Terutama untuk pembangkit tenaga listrik lain yang memiliki senjata naga paling berharga, kehilangan kekuatannya bahkan lebih besar. Yang Fan menebak sebelumnya bahwa segel 9 naga tidak memiliki kekuatan serangan nyata, tetapi keberuntungan 9 naga dan kekuatan supernatural yang kuat yang dikandungnya, serta makna simbolisnya, adalah nilai sebenarnya dari harta karun ini. Mungkinkah kekuatan magis segel 9 naga dari Severing God Jue? Zhendong Ho merintih, melihat segel giok ukiran 9 naga di tangan Kaisar Qin, wajahnya hilang untuk sementara waktu, matanya menunjukkan sedikit keserakahan, dan lebih panik. Seni pemecah dewa pada awalnya adalah teknik rahasia yang hilang di dunia budidaya makhluk abadi, dan juga merupakan kekuatan supernatural yang paling sulit untuk dikembangkan. Taktik ini dapat memutuskan hubungan antara musuh dan senjata ajaib dalam waktu singkat, bahkan mengganggu mantra musuh, sehingga dapat menyelamatkan nyawa atau menentukan hasil pada saat-saat kritis. Tetapi taktik ini sendiri telah hilang, belum lagi sangat sulit untuk dipraktikkan, bahkan jika praktiknya berhasil, itu memiliki pengaruh yang besar pada orang-orang yang kondisi jiwanya lebih rendah dari mereka, tetapi memiliki pengaruh yang kecil pada mereka yang berada jauh lebih tinggi dari negara mereka sendiri. Dan Qin Huang tidak perlu mempraktikkan formula pemecah dewa yang hilang sama sekali, kekuatan supernatural tertinggi ini langsung terkandung dalam segel 9 naga. Kehilangan kontak dengan senjata ajaib. Busur naga langit, Yao Long Huang berdengung, dan dia sendiri mendesak formula ajaib berulang kali untuk menghubungi senjata naga yang paling berharga. Ranahnya sebanding dengan Kaisar Qin, dan dengan semua usahanya, dia hampir tidak dapat terhubung dengan Dragon Bow tetapi tidak mungkin mengerahkan kekuatan maksimumnya. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga melawan satu demi satu. Jika itu jimat, Anda masih bisa menghubungi dan mengambilnya kembali dengan enggan. Apa yang baru saja terjadi itu sebenarnya segel 9 naga. Cambuk naga hitam di pinggang Yang Fan berkata dengan kaget, penuh ketakutan dan kegelisahan. Para pembudidaya di pihak Kaisar Iblis berada dalam kekacauan untuk waktu yang singkat. Untungnya, bahkan dengan kekuatan Qin Huang, memutuskan hubungan antara kesadaran ilahi dan senjata ajaib hanya berlaku dalam waktu singkat. Namun, setelah periode kekacauan yang singkat ini, kubu Qin Huang mendapatkan ruang bernapas, yang sangat melemahkan semangat pihak Yao Huang. Apa yang kamu takutkan? Terus bertarung. Hu Fei meraung, mengangkat tangan besinya, dan terbang menuju Qin Huang dengan sosok seperti peluru meriam. Bunuh Qin Huang secara langsung. Ini pertama kalinya sejak permainan papan catur, situasi di depan pelatih musuh. Qin Huang mencibir, dan meletakkan kembali segel 9 naga di atas meja. Ledakan. Tinju besi Hu Fei meledak dengan cahaya guntur dan api yang bergetar dan menyilaukan, dan dengan raungan besar, itu pecah seperti batu yang menghancurkan langit. Dalam sekejap, di tangga tinggi dan batu giok di aula luan emas, ada perasaan tertindas yang terengah-engah. Qian Qiu Wuhen dengan mata terpejam rapat, kemeja hijaunya berderak di bawah angin kencang. Keluar, Qin Huang berteriak dengan marah, dan seluruh aula meledak seperti ledakan yang menggelegar, dan jubah naga-naga di tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan, dan telapak tangan yang ditutupi dengan pola emas mengembuskan udara putih yang keras. Pawit Bang, Hu Fei dikirim terbang. Hu Fei langsung dikirim terbang ratusan mil di bawah telapak energi naga yang menakutkan, memuntahkan seteguk darah di udara, dan melakukan beberapa jungkir balik sebelum mendarat dengan sempit. Ledakan. Kedua kaki mendarat, meninggalkan sepasang jejak kaki sedalam 2 kaki. Adapun Qin Huang, tubuh naga bergoyang sedikit, dan jejak kejutan melintas di matanya, meskipun dia memiliki keunggulan dalam mana dan kekuatan supernatural, dia tidak sebaik Hu Fei dalam hal kekuatan fisik. Tidak ada yang menyangka bahwa Hu Fei akan begitu kuat, dengan tangan kosong, dia akan menghadapi Kaisar Qin yang menjalankan jubah naga-naga meskipun dia terluka, dia masih kalah. Skueak, Demon Dragon Emperor membuka Dragon Ball lagi. Sial, Kaisar Qin tiba-tiba mengetuk segel 9 naga, wajah Kaisar Naga Iblis berubah, dan cahaya busur Tianlong di tangannya meredup. Kali ini, kekuatan supernatural dari God Breaking Art adalah Dragon Ball, dari monster Dragon Emperor saja. Bersiaplah untuk menggunakan strategi kedua. Qin Huang segera mengirim transmisi suara ke Han Qi. Setelah selesai berbicara, dia mengambil keuntungan dari celah di mana busur naga langit, Kaisar Naga Iblis rusak, dan jubah naga-naga di tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan naga emas itu samar-samar terlihat melayang. Tiba-tiba,
Raja Longwei yang menakutkan dan menghancurkan dunia meletus dari Qin Huang. Pada saat ini, pemaksaan tahap fusi tingkat ketiga Tongtian seperti batu besar yang terdiri dari ratusan juta kati, dan dihancurkan pada Hu Fei dan yang lainnya di bawah dorongan senjata naga tertinggi. Ah! Seorang pembudidaya dewa transformasi hebat yang terluka segera memuntahkan darah dan mati, jiwanya binasa. Tidak bagus. Semuanya, mundur, seru King Yu, dan pada saat yang sama dia juga menerima transmisi suara spiritual yang Fan mundur. Aku melihat naga yang menakuti Tianyu datang dari Kaisar Qin Moan. Ada lebih dari satu raungan-raungan naga. Seluruh dunia meja permainan bergetar sedikit, seperti kumpulan besar 10.000 naga. Pada saat tertentu, ketika cahaya keemasan aura naga di tubuh Qin Huang berkumpul hingga batasnya, samar-samar dia bisa melihat naga emas melayang di sekelilingnya. Kekuatan supernatural macam apa ini? Yang Fan terkejut, menatap naga emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Qin Huang yang dipadatkan dengan energi naga yang agung. Naga emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar tubuh Qin Huang, cahaya keemasan yang menyilaukan dan pola naga berputar ratusan mil, dengan momentum yang luar biasa, seperti mitos epik kuno. Dia benar-benar berlatih Wan Long Jue. Zhendong Hou dan Qin Wang menjadi pucat karena terkejut. Setelah mendapatkan pesanan, semua orang dengan cepat mundur. Hahaha, mereka semua akan mati bagiku. Qin Huang melihat ke langit dan tertawa, dan tiba-tiba membuka lengan bajunya yang lebar, dan cahaya keemasan memenuhi langit, membunuh semua orang seperti semburan. Dia benar-benar sendirian membunuh lusinan ahli top di pihak Kaisar Iblis. Ini sangat sombong. Tetapi kekuatan besar dari energi naga yang melahap langit dan bumi membuat jiwa setiap orang menjadi kaku, dan nafas kematian yang mengalir ke arah mereka mencekik mereka. Boom! Panah ungu emas dari cahaya Tianlong, membawa cahaya biru yang luas, ditembakkan ke arah Kaisar Qin. Ternyata pada saat kritis, Kaisar Iblis menyingkirkan seni pemotongan dewa. Bang! Panah cahaya naga langit bertabrakan dengan Wan Long Jue milik Qin Huang. Pada awalnya, semburan emas terkoyak, dan panah cahaya keemasan menembusnya. Namun saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Setelah Hu Hao, naga emas tebal dengan lengan tebal dan pedang tajam menembus dari angin keemasan yang memenuhi langit, menelan panah ringan Tianlong bahkan tanpa satu pun bayangan. Ribuan naga emas datang berderap dan mengaum, dan semua yang mereka lewati berubah menjadi kehampaan. Ada jeritan lagi dan lagi, bahkan jika itu ditabrak oleh naga emas, kultivator besar Huasen akan segera tercabik-cabik. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang tewas atau terluka di pihak Yaolong Huang. Jika ini terus berlanjut, seluruh pasukan kita akan musnah. Qin Wang menjadi pucat dengan seruan, dan menatap Zhendong Hou. Pada saat kritis, bahkan King Yu, yang memimpin seluruh pasukan, panik. Sisanya lari. Indera Yang Fan mengendalikan keseluruhan situasi, dan sebelum Raja Iblis dapat berbicara, dia mentransmisikan suaranya melalui pikiran spiritualnya. Di bawah naga yang mengaum dan berlari kencang, tidak ada yang bisa bersaing. Tapi Qin Huang dan Yang Fan berjauhan, tidak bisa campur tangan. Mereka yang tertinggal adalah Qin Wang, Zhendong Hou, Si Qianhan, peri jiwa hijau, Hu Fei. Qin Wang mengeluarkan sungai energi pedang yang menderu-deru dari pedang naga biru, di tangan Qin Wang, samar-samar menunjukkan bentuk pedang, naga hijau kuno. Energi pedang tak terkalahkan yang menyerang harta karun tertinggi adalah yang pertama menanggung beban, mencabik-cabik satu demi satu naga emas. Panlong Ring, di tangan Zhendong Hou mengeluarkan aliran cahaya ungu biru, menghalanginya di depan semua orang. Gelang perunggu di lengan Hu Fei, dua singa jantan, mata merah, mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit, meninju udara dengan kedua tinju, cahaya dan bayangan ungu yang keras, menunjukkan bentuk besar dari dua singa jantan, bergegas ke naga yang berlari kencang dalam cahaya keemasan. Si Qianhan melakukan teknik rahasia seni iblis 9 meter, tubuhnya melonjak hingga 10 kaki, dan bayangan tubuh iblis puluhan kaki di belakangnya merasukinya. Energi iblis menakuti dunia, dan dia berdiri sendirian di semburan api, cahaya keemasan, bayangan besar dewa iblis membanting mengaum dan melahap puluhan ribu naga emas Qi. Peri jiwa hijau melepaskan spanduk 10.000 hantu, dan puluhan ribu hantu meraung dan terbang keluar, mengatur mereka menjadi kabut hantu gelap malam. Apakah akan menyerang atau bertahan? Semua orang mengeluarkan teknik rahasia yang kuat satu persatu. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan tren cahaya keemasan yang menelan langit dan bumi. Sungai panjang energi pedang naga hijau, setelah merobek ratusan naga emas, terendam dalam cahaya keemasan, kulit Qin Wang menjadi pucat, dan dia terus mengayunkan pedang naga biru, di tangannya, ratusan pedang bermotif biru energi pedang meledak,
tapi dia masih tidak bisa menghentikan tren umum itu. Boom! 10.000 naga meraung, melahap langit dan melahap bumi, membentuk aliran semburan, seperti leluhur 10.000 naga, sepenuhnya menelan serangan sengit pedang naga biru. Kemudian datanglah singa ganas yang bergegas keluar dari pelindung lengan perunggu Hu Fei, yang panjangnya beberapa puluh kaki, menyerbu ke dalam semburan naga emas, meledak dengan suara yang menghancurkan bumi, dan segera tenggelam di dalamnya. Boom! Ribuan naga berlari kencang, dan dengan kekuatan 10.000 orang, mereka hampir menghancurkan barisan pertahanan di bawah 10.000 spanduk hantu. Tubuh si Qianhan yang dirasuki oleh Dewa Iblis setinggi 10 kaki berdiri dengan bangga di semburan naga emas, dan jika dia bertahan sebentar, dia juga tenggelam di dalamnya. Sebagai garis pertahanan terakhir, ketika si Qianhan juga terendam, semua orang jatuh ke dalam dampak semburan naga emas. Boom! 5 pembangkit tenaga listrik mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan lapisan pertahanan, dan mereka dilarikan sejauh 1.000 atau 2.000 mil oleh semburan emas sebelum mereka melarikan diri ke sungai di tengah. Hu Fei dan yang lainnya memar dan kehabisan napas. Hanya si Qianhan dan Fiery Green Soul yang menghilang setelah tenggelam di Wanlongjue. Di ruang Xianhong, Tuan, aku hampir mati. Peri jiwa hijau terengah-engah, kemeja hijau dan rambutnya acak-acakan. Dia tidak sekuat Hu Fei dan 3 lainnya, dan dia mungkin memiliki senjata naga paling berharga untuk melindungi tubuhnya. Bagaimanapun, pangeran dan pangeran dengan kekuatan lemah tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Akhirnya lolos. Qin Wang memiliki beberapa bekas luka di wajah dan punggungnya, yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang, menguras vitalitasnya. Zhendong Hou tidak jauh lebih baik darinya. Hu Fei memiliki luka di sekujur tubuhnya, tetapi kulitnya kasar dan berdaging, dan itu hanya beberapa luka luar. Mereka bertiga tidak berani melawan, mereka bergegas menyeberangi sungai dan berlari kembali ke sisi kanan papan catur, wilayah mereka sendiri. Melihat ini, Yao Long Huang dan yang lainnya menghela nafas lega. Di sisi lain, wajah Qin Huang menjadi pucat, dan napasnya terengah-engah. Sayangnya, tidak banyak yang terbunuh, tetapi tujuannya tercapai, dan kerugiannya terbalik. Pada saat ini, kedua kubu Qin Huang dan Yao Huang kembali ke papan catur mereka sendiri. Tepuk. Han Qi menamparkan kipas bulu di tangannya, dan gelombang aneh menyebar. Boom! Langit dan bumi gelap gulita, dan rasanya dunia berputar lagi. Setelah meja permainan kuno diaktifkan, itu tidak akan dapat diubah sampai pemenang diputuskan. Han Qi menghela nafas. Hidup itu seperti catur, dan dunia ini seperti permainan. Setelah jutaan tahun, setelah kaisar pertama Qin Qin dan raja-raja barbar dari ratusan klan, tahap permainan kuno akhirnya mengantarkan konfrontasi puncak baru. Aula megah dengan dinding emas menghilang dari bidang penglihatan, dan matanya benar-benar gelap. Setelah dunia terbalik, Yang Fan mendapati dirinya berdiri di atas patung batu raja barbar dari 100 klan setinggi 1.000 kaki. Medan perang kuno yang sunyi dan jauh penuh dengan lubang, dan sungai yang deras, seperti Sungai Chu dan Dinasti Han, membagi seluruh platform permainan kuno menjadi 2 bagian. Patung besar Qin Shi Huang abadi dan 100 raja barbar klan dipisahkan di kedua sisi sungai, seperti pelatih di 2 papan catur. Jutaan tahun yang lalu, Kaisar pertama dan Raja Barbar melakukan mitos kuno tentang permainan puncak di sini. Sekarang, Kaisar Qin dan Kaisar Naga Iblis sedang duduk di atas patung batu dari 2 tokoh mitologis, saling berhadapan dari kejauhan, seolah-olah mereka akan melanjutkan permainan tanpa akhir selama jutaan tahun. Mungkin beberapa tahun yang lalu, momen ini juga akan tercatat dalam catatan sejarah dan menjadi mitos epik yang akan bertahan selamanya. Namun, keduanya tahu betul bahwa sejarah akan ditulis oleh pemenang dan pecundang. Pada saat yang sama, di belakang kedua kaisar, berdiri seorang pria dengan mata tertutup dengan tangan di belakang. Mereka tampaknya berdiri di luar permainan catur, di ketinggian lain, dan mereka juga melakukan duel yang menentukan. Angin sunyi sepertinya berasal dari peri kuno Qin, bertiup hingga saat ini dan zaman kuno. Di medan perang papan catur yang diadu, sisa-sisa pertempuran kuno, semangat juang dan darah yang tak terhancurkan, masih belum musnah. Yang mulia Kaisar Naga Iblis, alasan mengapa aku bergabung denganmu kali ini adalah karena aku memiliki tugas membunuh Kaisar Qin. Sebuah suara serak datang dari Kaisar Naga Iblis. Waktunya belum matang sekarang, semua inisiatif dari meja permainan kuno ada di pihak Kaisar Qin. Selain itu, kami memiliki pengetahuan terbatas tentang meja permainan ini, dan kami pernah menderita kerugian, kata Yao Long Huang dengan suara rendah. Itu adalah. Indera Yang Fan terfokus pada Yao Huang, dan di belakangnya, dia samar-samar menangkap bayangan yang gelap hingga larut malam.
Perasaan dejavu membuat Yang Fan mengenali identitas bayangan itu. Orang ini adalah Tianying yang membunuh Wu Shuang di depan kastil Wuhou. Tianying adalah pembunuh nomor 1 di Heavenly Killing Pavilion. Jika Yang Fan tidak berhasil tepat waktu, Wu Shuang mungkin sudah mati di tangannya. Hari ini, Tianying tidak tahu teknik rahasia apa yang dia kuasai, dan dia langsung menyatu dengan bayangan Kaisar Naga Iblis. Jika dia tidak berbicara sekarang, Yang Fan tidak akan menyadarinya di sisinya. Pada saat ini, suara dominan Kaisar Naga Iblis bergema di seluruh panggung permainan kuno. Kaisar Qin, jadi ini yang disebut pameran 9 naga, dan tidak ada ketulusan sama sekali. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung Kaisar di sini? Apakah Anda ingin menang? Jika Anda mau, Kaisar ini akan bertarung dengan Anda sendirian untuk memutuskan hasilnya. Yang mulia, Yao Huang, apakah Anda mencoba memanfaatkan orang lain? Sebelum Qin Huang dapat berbicara, Han Qi berbicara. Dengan singkat berkata sinis Yang Mulia baru saja menggunakan kekuatan gaib yang hebat, yang menghabiskan banyak mana. Mungkinkah ini pemikiran Kaisar Iblis? Ini kesempatan bagus. Zhendong Hou dan yang lainnya berulang kali mentransmisikan suara. Qin Huang sedang mengatur napasnya, dan saat ini dia hanya memiliki 7 atau 8% dari kekuatannya, paling banyak kurang dari 90%. Ini memang kesempatan bagus bagi Yao Long Huang untuk bergerak sekarang. Tetapi pada saat ini, kipas bulu di tangan Han Qi muncul, menutup matanya diam-diam, dan berkata di mulutnya gaya papan catur kedua bintang jatuh. Boom, seluruh meja permainan kuno jatuh ke dalam langit berbintang gelap. Dunia luar benar-benar terisolasi. Apa yang terjadi di sini? Semua orang di lapangan dalam kekacauan. Meja permainan yang kosong dan dingin, medan perang kuno, jatuh ke langit berbintang dari udara tipis. Melihat ke bawah dari ketinggian, meja permainan itu seperti batu besar yang mengapung, tergantung di langit berbintang kosmik yang dingin dan gelap. Di luar papan catur, gelap gulita, kecuali cahaya terang dari bintang-bintang di kejauhan. Trik macam apa yang kamu mainkan? Jika kamu ingin bermain, mainkan saja. Hu Fei menyeringai, menatap kosong ke langit gelap berbintang di sekelilingnya, tidak dapat memahami mengapa seluruh meja permainan muncul di ruang yang tidak diketahui ini. Langkah kedua di papan catur bintang jatuh. Yang Fan sudah kenyang, memikirkan tentang dinginnya kata-kata Han Qi. Tipe kedua, bukankah itu berarti formula pertama telah berlalu? Mengingat apa yang terjadi di Istana Emas Luan sebelumnya, Yang Fan tiba-tiba menyadari. Namun, tidak peduli bagaimana lingkungan berubah, sungai yang bergelombang di tengah papan catur, sebagai keberadaan yang membagi batas kedua kubu, tetap tidak berubah. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Boom! Seluruh langit berbintang mulai bergetar sedikit, dan meja permainan kuno juga sedikit bergetar. Nafas kehancuran jatuh dari langit. Apa itu? Semua orang menjadi pucat karena ngeri, menatap langit berbintang di atas kepala mereka. Di langit gelap berbintang, hujan meteor tiba-tiba datang, memancarkan cahaya yang indah dan spektakuler. Meteor, Yang Fan tiba-tiba teringat adegan di mana hujan meteor muncul di atas Yang Jiabao. Artinya, malam itu, meteor memberinya kesempatan. Namun saat itu, yang didapatnya bukanlah meteor, melainkan Xian Hong Ring. Hingga saat ini, Yang Fan masih belum dapat memperkirakan tingkat cincin abadi. Ketika Kaisar Qin menggunakan seni dewa pemutusan, bahkan hubungan dengan kesadaran ilahi dari alat Baolong terputus, tetapi cincin Xian Hong ini adalah tidak terpengaruh sama sekali. Dari sudut pandang ini, cincin Xian Hong setidaknya merupakan keberadaan yang melampaui artefak naga harta karun tertinggi, dan mencapai di atas artefak abadi. Tidak bagus, seru Yang Fan, dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Hujan meteor sedang menuju ke sini. Meski masih terlihat sangat indah, Yang Fan merasakan aura yang merusak. Aura destruktif ini bahkan sebanding dengan letusan punggungan laut dalam lira. Meteor cantik itu membawa krisis kematian. Wosh wosh. Ketika meteor tak berujung mendekati meja permainan kuno, akhirnya menunjukkan wajahnya yang mengerikan dan menakutkan. Mereka sebenarnya adalah meteorit langit berbintang dengan berat setidaknya 1 juta kati, membawa nyala api yang mengerikan. Nafas panas yang merusak turun dari langit dan menghantam seluruh meja judi. Boom! Salah satu meteorit seberat beberapa juta kati jatuh, menghancurkan kawah besar di medan perang kuno yang kosong, dan meledak seketika, menciptakan gelombang udara yang mengerikan. Ini hanya satu bagian. Selanjutnya, ratusan meteorit jatuh dari langit, dari hujan meteor yang indah itu. Qin Huang, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Zhendong Hou meraung dengan marah. Karena meteorit itu menghantam seluruh meja judi,
Itu benar-benar adil dan adil. Wah, sebuah batu besar seberat 1 juta kati langsung mengenai posisi Qin Huang. Qian Qiu Wuhen tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan salah satu tangannya ke belakang, dan mengusap dengan satu tangan, sebuah mana besar muncul di kehampaan, dan diagram yin yang diputar hingga batasnya terlihat samar. Batu 1.000.000 jin itu sedikit terbelokkan saat mendarat dengan kecepatan tinggi. Itu hanya sedikit defleksi, dan batu 1.000.000 jin melewati mereka berdua, hampir melewati satu sama lain, yang sangat mendebarkan. Yang lain kagum bahwa penggunaan kekuatan Qian Qiu Wuhen telah mencapai tingkat seperti itu. Terlalu banyak, aku tidak bisa bertahan lama. Mata acuh tak acuh Qian Qiu Wuhen memandangi langit berbintang yang tak berujung, tempat ribuan meteor menuju ke sisi ini. Jalankan formasi minggu, matahari dan bulan. Han Qi melambaikan kipas bulu di tangannya. Ya, sisi Qin Huang telah bersiap untuk itu, dan segera mengorbankan pelat formasi dan bendera formasi, dipimpin oleh beberapa pangeran dan pembudidaya besar Huasen. Total, 12 bendera susunan, dan cakram susunan aneh setebal batu kilangan, bertatahkan di tanah. Pola bintang dan bulan yang mempesona berputar di atas formasi, membentuk perisai cahaya bintang bertekstur dengan jarak sekitar 100 kaki, melindungi orang-orang di sisi Qin Huang. Di satu sisi, ekspresi Demon Emperor berubah drastis. Booming. Kemudian ratusan meteorit membombardir meja permainan, dan seluruh medan perang kuno bergetar, batu-batu berkobar dan berhamburan beterbangan. Sisi Qin Huang telah lama dijaga oleh formasi besar, bahkan jika sebuah meteorit mendarat di perisai cahaya bintang, itu akan terpental. Di sisi lain, ketika Kaisar Iblis bergerak, dia sedang terburu-buru. Rumble, jumlah meteorit meningkat. Menghadapi batu besar seberat 1 juta kati, pembudidaya besar Huasen dapat menjatuhkannya, dan jatuh dengan kecepatan tinggi, dan kekuatannya meningkat ribuan kali. Terlebih lagi, jumlah dan ukuran meteorit menjadi semakin menakutkan, dan semakin banyak meteorit di ruang gelap gulita. Dalam situasi ini, Hu Fei, Qin Wang, Master Sekte Tianmo dan lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik teratas semuanya berjuang untuk mengatasinya. Hahaha Demon Emperor, platform game kuno hari ini adalah tempat kamu akan dimakamkan. Tawa liar Qin Huang datang. Tianlin Hou, di mana bendera formasi yang kamu siapkan sebelumnya? Kaisar Iblis berseru. Di sini. Markis Tianlin sadar, dan dengan cepat mengeluarkan 4 bendera formasi dan piringan formasi, dan meminta beberapa ahli di tingkat Master Istana Sheng Su untuk memimpinnya. Formasi Sifang Tianhe. Tianlin Hou berteriak kaget, dia bertanggung jawab atas formasi. Segera, topeng seperti emas dan besi menjaga pusat kekuatan dari sisi Kaisar Iblis dalam jarak 100 kaki. Ternyata sebelum memasuki istana, Kaisar Iblis telah membahas banyak tindakan pencegahan, bahkan jika Kaisar Qin menggunakan taktik kerumunan, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Bang bang boom. Semakin banyak meteor di langit, boom-boom mendarat, dan cahaya formasi Sifang Tianhe meredup lagi, dan tiba-tiba menjadi cerah kembali. Mula-mula ada bongkahan batu jutaan kati, kemudian ada bongkahan batu jutaan kati, dan belakangan kadang-kadang terlihat bongkahan batu puluhan juta kati. Pada saat ini, kekuatan individu, lebih kuat dari Kaisar kedua, lebih kuat dari generasi Qian Qiu Wuhen, tampak tidak berarti. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Han Qi tersenyum, dan dengan lembut melambaikan kipas bulu di tangannya. Formasi besar mereka adalah formasi peri kuno. Ada 9 batu roh tingkat atas dan 108 batu roh tingkat atas di pelat formasi, termasuk pengaturan formasi yang lebih komprehensif. Dampak lemah meteorit bintang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Setelah setengah cangkir teh, Markis Tianlin panik dan menjadi pucat. Tidak, formasi kami tidak selengkap formasi mereka. Mereka memiliki 12 basis formasi, dan kami hanya memiliki 4 basis formasi. Lin Hou ketakutan, dengan keringat dingin di dahinya. Sisi Kaisar Iblis tiba-tiba jatuh ke dalam situasi putus asa. Di antara langit, meteor padat, seperti sungai yang panjang, dibombardir ke sini. Bahkan monster Dragon Emperor menunjukkan sedikit kepanikan di matanya. Tiba-tiba, Yang Fan, yang berdiri di sampingnya dengan mata terpejam, berkata, jika saya membunuh seorang biksu yang memimpin yayasan, dapatkah mereka menghancurkan formasi besar mereka? Membunuh biksu yang memimpin yayasan hanya dapat melemahkan. Formidable kekuatan, jika kamu membunuh orang kuat yang memimpin formasi. Tianlin Hou dengan cepat menjawab, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, mereka berada dalam formasi yang sangat kuat, bahkan meteorit bintang ini tidak dapat mengguncangnya, dan kami tidak bisa merusak formasi. Fari.
Serahkan padaku. Yang Fan tiba-tiba membuka matanya dan maju selangkah. Dia akan menyerang lagi. Sisi Qin Huang, Han Qi dan yang lainnya menjadi pucat dan berseru, dan mereka semua memperhatikan reaksi Yang Fan. Dia akan menyerang lagi. Semua orang kuat di sisi Qin Huang memperhatikan gerakan Yang Fan dan terkejut. Di kamp Kaisar kedua, Qian Qiuhen dan Yang Fan telah mencoba yang terbaik untuk menahan tembakan mereka, tetapi setiap kali mereka melakukan tembakan, mereka dapat membalikkan keadaan dengan menjentikkan jari mereka. Serahkan padaku. Yang Fan tiba-tiba membuka matanya, melangkah maju perlahan, dan matanya tertuju pada papan catur yang berlawanan, yang berada di tengah formasi matahari dan bulan. Seluruh formasi membentuk pesona cahaya bintang yang ditutupi dengan pola matahari dan bulan, bahkan jika sebongkah batu jutaan kati mengenai pesona itu akan terpental. Bahkan jika bertemu dengan meteorit langka puluhan juta kati, Kaisar Qin dan penguasa Raja Hantu, Qian Qiuhen bekerja sama, dapat menghadapinya. Kamu benar-benar punya cara untuk membunuh orang kuat yang memimpin hati. Tian Linhou membuka mulutnya lebar-lebar, sedikit tidak percaya. Lagi pula, kedua kubu terpisah ribuan mil. Selama periode ini, meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan pihak lain memiliki banyak formasi peri kuno yang kuat dan dipersiapkan dengan baik. Bahkan jika Kaisar Iblis menggunakan Dragon Bow dengan jarak serangan terpanjang, itu tidak bisa menembus simpul yang kuat itu, batas. Bahkan jika Tianlong Bow dapat menembus penghalang, Qian Qiuhen, Qin Huang dan yang lainnya dapat menghadapinya dengan tenang. Terlebih lagi, dalam kasus bintang jatuh di meja permainan, serangan busur naga langit kemungkinan besar akan diblokir oleh meteorit padat di jalan, sehingga tidak mungkin untuk mendekat. Saya tidak khawatir saya tidak akan dibunuh, saya khawatir jika saya membunuh satu, orang lain akan mengambil alih formasi. Mata Yang Fan berkilat. Jangan khawatir, formasi ini sangat rumit. Anda tidak dapat mempelajarinya tanpa latihan beberapa bulan. Bahkan jika saya menontonnya sekarang, saya hanya dapat memahami misteri formasi ini. Dan lelaki tua itu juga menemukan bahwa mereka memimpin formasi. Tenaga kerja tidak cukup, Qin Huang dan pemimpin lainnya pasti tidak akan bisa mempraktikkan formasi ini. Tian Linhou dengan cepat menjelaskan. Sebagai master formasi, Tian Linhou secara alami memiliki hak untuk berbicara. Anda harus tahu bahwa bahkan formasi abadi Tianlan dilanggar di bawah bimbingannya ketika dia menyerang Sekte Dao Abadi. Yang Taois muda, jika kamu bisa melakukannya, lakukan secepat mungkin, kita tidak akan bertahan lama. Kata Kaisar Iblis dengan cemas. Pada saat ini, formasi Sifang Tianhe tempat semua orang berada tiba-tiba meredup, seolah-olah bisa dimusnahkan kapan saja. Yang bertanggung jawab atas formasi adalah Sangguan Fei. Tian Linhou melihat ke formasi Zutian Sunyu di sisi berlawanan dengan mata menyala-nyala, dan berkata dengan nada tergesa-gesa awalnya, formasi besar ini membutuhkan wakil untuk memastikan bahwa itu untuk berjaga-jaga. Zhenxin mungkin menjadi alasan kematian Nangong Yi, dan tidak ada yang mengambil alih. Anda hanya perlu membunuh Sangguan Fei, dan itu sudah cukup. Sangguan Fei, mata Yang Fan berubah menjadi berapi. Api gagak emas, dan dia melewati ribuan mil jaraknya tetap di wajah Sangguan Fei. Sangguan Fei berdiri di formasi seperti batu kilangan, memegang bendera di masing-masing tangan, dan ada dua biksu besar di sampingnya, yang mungkin akan menggantikan Nangong Yi. Adapun orang kuat lainnya, seperti Qin Huang, Qin Qiuhen, dan suzerain Raja Hantu Qiu Yandong, mereka adalah orang kuat dengan kekuatan pencegah, jadi tentu saja mereka tidak mempertimbangkan untuk memimpin formasi terlebih dahulu. Meskipun ada 9 batu roh kelas atas di seluruh formasi, itu adalah 108 batu roh kelas atas, tetapi setiap yayasan formasi perlu dipimpin oleh seorang biksu yang kuat setingkat guru spiritual. Adapun jantung formasi, dibutuhkan 1 atau 2 makhluk gaib untuk memimpinnya. Saat ini, Sangguan Fei merasa sedikit kesulitan untuk memimpin formasi. Oke, serahkan padaku. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Di bawah tatapan mata Taiksu, Sangguan Fei merasakan panas yang membakar jiwanya, dan sekarang ada hawa dingin yang menembus ke sum-sum tulangnya, dan tubuhnya tanpa sadar menegang. Krisis kematian akan datang. Sangguan Fei, kamu adalah teman Xiao Xin dan bahkan suaminya. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi siapa yang membuatmu dan aku berdiri di sisi yang berlawanan, dan kamu adalah jiwa yang memimpin pertempuran. Suara Yang Fan adalah datar. Titik. Di jari kirinya, cincin abu-abu perak yang bersahaja terlihat. Dia memiliki 2 cincin di tangannya, salah satunya tampaknya merupakan cincin hukum terlarang, dan yang lainnya sama sekali tidak terlihat. Ghost King Suzerain Qiu Yandong, sepasang mata hantu seperti kilat ungu memancarkan jejak kejutan.
Melihat serangan Yang Fan, Qian Qiuwuhen pun membuka matanya, siap mencegat kapan saja. Seluruh jiwa Sangguan Fei ketakutan dan gelisah, diselimuti bayang-bayang kematian. Dia menertawakan dirinya sendiri meskipun saya tidak percaya bahwa Anda dapat membunuh saya dalam keadaan seperti itu. Namun, jika berhasil, saya berharap setelah membuka harta karun Xianqin, Anda akan bekerja sama dengan Yang Mulia untuk menghidupkan kembali Xiao Xin dan memperlakukannya dengan baik. Jika memungkinkan, Yang Fan pasti tidak akan menolak. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan menggenggam tangan kiri yang mati itu dari udara tipis, dan gelombang samar datang. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dang! Segel batu giok putih yang diukir dengan 9 naga di tangan Qin Huang meletus ke langit dengan 9 warna kecemerlangan, dan 9 naga keberuntungan dengan warna berbeda dapat terlihat samar-samar, membungkus tubuhnya. Di persimpangan ribuan pasukan, Qin Huang menggunakan segel 9 naga untuk melakukan Sen Sen Jue, dan segel batu giok yang diukir indah mekar dengan cahaya putih. Severing God Jue adalah kekuatan supernatural tertinggi, menutupi seluruh tubuh Yang Fan. Bahkan eksistensi yang telah memasuki tahap fusi dengan senjata naga paling berharga tidak dapat menahan kekuatan ini tiba-tiba. Yang Fan menemukan bahwa senjata ajaib di tubuhnya telah kehilangan kontak dengan kesadaran spiritualnya. Tapi hanya ada satu pengecualian senjata sihir. Wow, Xianhong ring abu-abu perak bersinar dengan kilau kabut abu-abu, yang sepertinya mengisolasi semacam kekuatan. Dengan suara klik, tubuh Sangguan Fei dipindahkan ke tempat lain, dan dia meninggal karena kelelahan. Sebelum meninggal, kepala yang jatuh ke tanah masih menunjukkan ekspresi bingung dan ngeri. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Sangguan Fei meninggal. Meskipun kekuatan Sangguan Fei jauh lebih unggul dari para bangsawan dan pangeran rumah biasa, dibandingkan dengan Yang Fan, ada celah besar dalam hal mana dan jiwa. Terlebih lagi, dia harus dialihkan untuk memimpin formasi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan teknik rahasia pemanggilan Xianhong. Sangat disayangkan Yang Fan hanya dapat menggunakan teknik rahasia ini 3 kali sehari, dan itu menghabiskan banyak pikiran, jika tidak, dia dapat sepenuhnya membunuh orang yang lebih rendah dari dirinya. Ah! Sangguan Fei entah kenapa langsung dibunuh oleh Yang Fan, dan penonton terkejut, menatap Yang Fan dengan mata yang tidak manusiawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Qin Huang kaku, tercengang. Dia jelas menggunakan God Breaking Art pada Yang Fan pada saat kritis untuk memutuskan hubungan antara kesadarannya dan senjata ajaib, bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia, dia akan terputus. Namun, cincin sederhana dan biasa di tangan Yang Fan pada saat itu tidak terpengaruh sama sekali, bahkan memancarkan aura yang membuat Nine Dragon Seal merasa takut. Qian Qiuwuhen tampak bingung, dan segera berpikir keras, mengingat apa yang baru saja terjadi. Sebagai seorang guru hebat yang berlatih sepanjang waktu, Qian Qiuwuhen telah menjelajahi area yang belum pernah diinjak oleh siapapun sebelumnya, dan menganalisis esensi dari segala sesuatu di dunia. Pemahamannya tentang hal-hal masuk jauh ke dalam esensi, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dia tembus. Tapi barusan, Yang Fan langsung membunuh Sangguan Fei dengan cara yang tidak terduga, dan dia tidak melihat petunjuk apapun. Jika lawan dibawa ke dalam mimpi spiritual atau medan luar angkasa yang unik, Qian Qiuwuhen dapat melihatnya. Mungkinkah ada keberadaan di dunia yang luas ini yang tidak dapat kita pahami dan jelajahi? Qian Qiuwuhen berpikir keras. Dia bahkan berharap Yang Fan akan menggunakan teknik ini padanya, tetapi ini tidak realistis. Jika Yang Fan memiliki kemampuan ini, bukankah lebih mudah untuk membunuh Qin Huang secara langsung? Di ruang Xianhong, duduk di depan gudang, anak guk-guk itu menguap akhirnya bertemu dengan kekuatan supernatural yang bisa membuatku khawatir, tapi sayangnya lawannya terlalu lemah, sangat membosankan. Sebagai roh senjata cincin Xianhong, Nine Dragon Seal S kekuatan supranatural melanggar dewa, yang tentu saja juga mempengaruhi itu. Setelah selesai berbicara, ia lesu lagi, menutup matanya, dan berkata dengan malas kapan saya memiliki kesempatan untuk melakukannya sendiri. Boom! Zenshin kehilangan tuan rumah, di bawah pemboman meteorit, sepanjang hari Minggu besar susunan bulan bergoyang keras dan tiba-tiba redup. Tidak, formasi akan runtuh. Seru Han Qi, dan dengan cepat mengambil bendera formasi di depan mayat Sangguan Fei. Tapi Sangguan Fei dan Nangong Yi selalu bertanggung jawab atas Zenshin. Sekarang, Nangong Yi mati dengan pedang naga Azure, dan Sangguan Fei dibunuh oleh Yang Fan, dia hanya bisa menggigit peluru dan menstabilkan formasi untuk sementara. Tetapi pada saat ini, tangan kiri mati Yang Fan tertuju pada Han Qi. Hah? Yang Fan menemukan bahwa kekuatan Han Qi mendekati tingkat pertama Qin Huang.
Tidak heran dia bisa bertahan di depan Hu Fei begitu lama. Anda harus tahu bahwa Hu Fei adalah binatang super dan telah mencapai tingkat Master Istana. Jika dia menyerang terlepas dari biayanya, dia dianggap sebagai kaisar kedua, belum tentu lawannya. Jika ada 70% sampai 80% kepastian dalam membunuh Sangguan Fei, maka hanya ada 50 sampai 60% kepastian dalam berurusan dengan Han Qi. Han Qi membeku, merasakan krisis kematian. Pada saat ini, seluruh formasi Sutian bergetar. Mata Yang Fan membeku, dia menjabat tangan kirinya, dan langsung membawa Han Qi ke ruang Xianhong. Han Liuli telah bersiap untuk waktu yang lama, udara dingin membeku, dan cambuk naga hitam melilitnya. Yang Fan sangat gembira, selama dia menelannya, dia 99% yakin. Tetapi pada saat yang sama, bayangan biru melintas di depan Han Qi dan memukul punggung Han Qi dengan telapak tangan. Tiba-tiba, kekuatan agung dan kekuatan jiwa mengalir ke tubuh Han Qi, bergabung dengannya, dan memasuki ruang Xianhong dalam sekejap. Dengan boom, Han Qi, yang berada di ruang abadi, berteriak keras. Kekuatan yang keras dan mengejutkan mengguncang cambuk naga hitam. Han Liuli terpesona, memuntahkan darah ke udara, dan pingsan. Tangan Yang Fan yang menggenggam Han Qi juga terpental, dan pantulan Han Qi menghilang di bawah kulitnya. Di meja permainan, wajah Han Qi pucat, dan dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Terima kasih, Guru, atas bantuanmu." Qian Qiu Wuhen melepaskan tangan yang menepuk punggungnya, menutup matanya dan bermeditasi. Sayang sekali ada keberadaan yang begitu indah di dunia ini. Aku bahkan tidak punya waktu untuk memahaminya. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu, sepertinya sedang berpikir, dan bergumam pada dirinya sendiri yang mana yang dunia nyata. Dia sepertinya memiliki keraguan tentang sesuatu. Wajah Yang Fan serius, dan diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia memang seorang master hebat yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan dia juga eksistensi pertama yang memecahkan teknik rahasia abadi miliknya sendiri. Pada saat kritis, Qian Qiu Wuhen benar-benar menggabungkan mana dan pikirannya dengan Han Qi, sehingga tubuhnya juga memasuki ruang Xianhong. Untungnya, Yang Fan bereaksi dengan cepat dan menyela teknik rahasia tersebut. Untungnya, guru mengambil tindakan tepat waktu. Qin Huang menghela nafas lega. Tembakan Qian Qiu Wuhen juga membalikkan krisis dengan menjentikkan jarinya. Ini sedikit kebetulan, tapi formasi ini tidak bisa bertahan lagi. Qian Qiu Wuhen sedikit mengernyit, melihat formasi Sutian yang genting. Wajah Han Qi memulihkan beberapa jejak darah, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Aku tidak menyangka mereka akan selamat dari dua jurus pertama. Jika demikian, kita hanya bisa menggunakan jurus ketiga di papan catur Yundian. Aku tidak menyangka mereka bisa bertahan dari dua jurus pertama. Dalam hal ini, kita hanya bisa menggunakan jurus ketiga di papan catur pertarungan tegas di Yundian." Dengan kebencian, dia melirik Demon Emperor, terutama di wajah Yang Fan. Lagi pula, karena keberadaan Yang Fan, rencananya berulang kali bangkrut. Yang Fan menutup matanya dengan erat dan berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang, tidak tergerak oleh kebenciannya terhadap Han Qi. Han Qi, ini bukan mentalitas yang seharusnya dimiliki muridku Qian Qiu Wuhen. Mata acuh tak acuh Qian Qiu Wuhen tertuju pada wajah Han Qi, tampak agak tidak senang. Guru hati Han Qi bergetar, keengganan yang kuat di wajah Ru Yajun menghilang, dan dia menatap Qian Qiu Wuhen dengan cemas. Tiba-tiba, dia teringat situasi ketika Kaisar Qian Qiu datang ke ibu kota. Pada saat itu, Qian Qiu Wuhen pergi ke ibu kota sendirian untuk meminta sesuatu kepada Qin Huang. Dengan level Qian Qiu Wuhen sebagai kultivator hebat Huasen pada saat itu, dia tidak memiliki banyak harapan untuk melihat Kaisar Qin. Sebagai Perdana Menteri, Han Qi menerimanya. Pada awalnya, Han Qi tidak terlalu memikirkan orang ini, tetapi setelah membicarakannya, dia heran bahwa pihak lain sebenarnya adalah orang aneh dengan sejarah panjang, dan hampir tidak ada masalah yang dapat membuatnya bingung. Setelah itu, Han Qi mengusulkan untuk bersaing dengannya, tetapi dia kalah dari Qian Qiu Wuhen, yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya, dan dia kalah dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, Han Qi merekomendasikannya kepada Kaisar Qin. Qin Huang mendominasi dan mendominasi, bagaimana dia bisa berdagang dengan kultivator Huasen yang hebat. Qian Qiu Wuhen tersenyum dan menaikkan taruhan, bertaruh melawan Qin Huang. Isi dari pertarungan taruhan adalah untuk melukai Qin Huang dalam 10 gerakan, meskipun itu hanya sedikit kerusakan. Setelah mendengar taruhan itu, Qin Huang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. "Jadi bagaimana jika saya memberi Anda 100 jurus? Saya hanya perlu 10 jurus, meskipun Yang Mulia telah mencapai langit tingkat ketiga." Qian Qiu Wuhen berkata sambil tersenyum.
Hahaha, jika kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkanmu menjadi guru kaisar pertamaku. Kata Qin Huang dengan senyum main-main. Hehe, Tuan Han akan menjadi notaris. Jika kamu bisa melakukan ini, aku juga akan menjadikanmu sebagai guruku. Han Qi juga bercanda. Meskipun dia memahami bahwa kekuatan Qian Qiu Wuhen jauh lebih unggul dari tuan rumah biasa, tetapi dibandingkan dengan Qin Huang, yang paling kuat di dinasti Qin besar, itu mungkin tidak cukup. Setelah itu, Perdana Menteri Han Qi menjabat sebagai notaris, dan Qin Huang serta Qian Qiu Wuhen berkompetisi. Akibatnya, ketiga inkarnasi Qian Qiu Wuhen muncul, yang semuanya ditekan dengan kuat oleh Qin Huang, dan bahkan terluka parah. Dalam 3 gerakan terakhir, meskipun 3 inkarnasi Qian Qiu Wuhen bergabung untuk menyerang, hampir meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan periode fusi, Qin Huang dengan mudah menyelesaikannya. Pada saat itu, Qin Huang dan Han Qi sangat terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik di tahap akhir transformasi sebenarnya sangat kuat. Sampai jurus ke-9, Qian Qiu Wuhen sama sekali tidak melukai Qin Huang. Qin Huang dan Han Qi tercengang, dan yang pertama bahkan setuju untuk bertukar persyaratan dengannya. Layak menjadi Kaisar Qin nomor 1 di dunia. Qian Qiu Wuhen tersenyum, namun, kamu ditakdirkan untuk menjadi murid Qian Qiu Wuhen. Apa? Qin Huang dan yang lainnya terkejut. Alhasil, pada jurus ke-10, yaitu jurus terakhir, Qian Qiu Wuhen mengalahkan Qin Huang, dan itu adalah kemenangan total. Qin Huang yakin, trik ini, dalam level yang sama, saya pikir hanya ada satu orang di dunia yang bisa memaksa saya untuk menggunakannya. Pada saat itu, Qian Qiu Wuhen menghela nafas dan melihat ke arah laut dalam Dakin Tianqin. Qin Huang, Kaisar Qin yang paling kuat, dikalahkan dan segera memuja Qian Qiu Wuhen sebagai guru kaisar. Meskipun Han Qi hanya bercanda sebelumnya, dia sebenarnya ingin memuja Qian Qiu Wuhen sebagai gurunya. Qian Qiu Wuhen ragu-ragu lagi, dan setelah Qin Huang memohon, dia setuju untuk menerima Han Qi sebagai murid terdaftar. Pada saat itu, Qian Qiu Wuhen menunjukkan Han Qi, bakatmu tidak lebih lemah dari Qin Jun, kamu pandai merencanakan strategi, dan kamu tidak menentang menjadi seorang guru. Tetapi keinginanmu untuk menang terlalu kuat, dan Anda terlalu terobsesi dengan kemenangan itu sendiri, sehingga kehilangan akal sehat Anda. Pikiran yang seharusnya dimiliki Dao, yang juga membatasi potensi masa depan Anda. Jika Anda tidak dapat mengatasi ini, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Sekarang, setelah hampir 100 tahun, Guru Qian Qiu Wuhen juga telah melangkah ke alam para dewa. Kekuatannya telah melampaui Kaisar kedua. Memikirkan apa yang dikatakan guru kepadanya saat itu, Han Qi merasa bersalah dan gelisah. Guru, tolong beritahu, kata Han Qi dengan hormat. Layout dan strategi adalah hal yang sama. Sebagai seorang guru, kamu tidak pernah menentang jalan yang kamu ambil. Sekarang setelah kamu dikalahkan, kamu tidak boleh cemburu pada lawanmu, juga tidak boleh memiliki emosi negatif. Sebaliknya, kamu harus hormati lawan yang mengalahkanmu, sehingga melampaui dirimu sendiri. Jika tidak, kamu akan selalu dibatasi oleh pikiran dan penglihatanmu sendiri. Wajah acuh tak acuh dan kusam Qian Qiu Wuhen menunjukkan beberapa jejak nostalgia dahulu kala. Tidak lama kemudian saya memasuki jalan abadi sebagai seorang guru, saya berada di antara banyak orang, berkelahi dengan orang lain, kalah karena kultivasi yang lebih rendah, dan dipermalukan oleh orang itu. Saat itu, sebagai seorang guru, saya membungkuk dalam-dalam padanya, menghormatinya kekuatan, dan diyakinkan saat aku kalah. Tapi orang itu menghinamu, guru. Han Qi, Qin Huang dan yang lainnya tidak percaya. Bum bum bum. Pada saat ini, meteorit jatuh dan membombardir formasi Zutian, dan pikiran semua orang tertarik oleh Qian Qiu Wuhen. Keheningan itu menakutkan. Apa hubungan karakter lawan, identitas, status, dan hubungan antara teman dan musuh denganku? Qian Qiu Wuhen tersenyum acuh tak acuh. Keterampilannya tidak sebagus yang lain, jadi aku menghargai kekuatannya. Yang kedua saja, lama kemudian, orang itu dikalahkan oleh saya, dan jauh, sampai nanti, kesan orang itu berangsur-angsur kabur di benak saya, dan sekarang saya bahkan lupa namanya. Dalam hidup saya, ada banyak orang seperti itu, mereka dikalahkan oleh saya satu persatu, dan di masa lalu, saya juga sangat menghormati keterampilan mereka. Setelah mendengarkan Han Qi, dia sepertinya menyadari sesuatu, dengan rasa bersalah dan rasa malu di wajahnya. Setelah Yang Fan mendengarkan, pikirannya terkejut, apakah ini pengalaman generasi master hebat? Saat pertama kali memasuki jalan abadi, Qian Qiu Wuhen dikalahkan oleh seorang pria kecil dan menderita penghinaan. Ini adalah Qian Qiu Wuhen yang selalu dijunjung tinggi, mentalitas aslinya.
Siapa yang bisa menandingi pengejaran jalan yang saleh dan khusyuk ini, keluasan pikiran dan ketinggian ini? Guru, saya mengerti. Han Qi menarik napas dalam-dalam, dan di bawah lingkungan spektakuler tempat meteorit yang tak terhitung jumlahnya mendarat, dia membungkuk ke arah Yao Long Huang dan Yang Fan. Booming, formasi Zhou Tian terus bergoyang, dan cahayanya redup hingga ekstrim. Hampir pada saat yang sama, pihak Kaisar Iblis dan formasi Si Fang Tianhe juga mencapai ambang kehancuran. Langkah ketiga di papan catur pertarungan yang menentukan melawan Yundian, duel terakhir, adil dan adil. Han Qi melanjutkan temperamennya mengobrol dan tertawa, tidak terkejut dengan kehormatan atau aib, dan melambaikan kipas bulu di tangannya, tangan. Pada saat yang sama, hanya terdengar bunyi klik, dan formasi kedua kubu hancur pada saat bersamaan. Ribuan meteorit, dengan berat jutaan atau puluhan juta kati, jatuh dari langit berbintang yang gelap tak berujung, hampir mengubah seluruh meja judi menjadi debu. Boom! Meja permainan besar tiba-tiba bergetar, dan langit berbintang kosmik yang gelap dan dingin di sekitarnya menghilang dari mata semua orang. Saat berikutnya, platform game kuno muncul ribuan mil di langit, dikelilingi oleh awan putih tebal. Ini adalah lautan awan yang tak berujung. Patung dari dua tokoh mitologi kuno, Kaisar pertama Qin Qin dan Raja Barbar dari ratusan klan, berdiri di lautan awan, menerobos awan tebal yang tak berujung, dan menjulang ke langit. Meja permainan kuno yang berdiri tegak di area ini megah dan megah membuat orang heboh. Di mana ini? Semua orang terkejut. Saat ini, sungai di tengah papan catur menghilang, yang berarti pertarungan terakhir akan segera tiba. Kami berdiri di atas semua makhluk di lautan awan. Ini adalah puncak lautan awan, yang mewakili posisi paling puncak, dan juga arti dari nama tipe ketiga. Han Qi tersenyum ringan. Jika itu masalahnya, tunggu apa lagi, bunuh. Hu Fei menggosok tangannya, bersemangat, dan melakukan jungkir balik di udara. Pertempuran yang menentukan melawan Yundian telah dimulai. Han Qi melambaikan kipas bulu di tangannya, dan berkata dengan dingin, serang. Secara diam-diam, menyampaikan perintah satu per satu. Segera, di sisi Qin Huang, semua orang kuat bergegas ke papan catur yang tepat. Tanpa adanya medan larangan terbang di tengah sungai, tidak akan ada batasan pertempuran saat ini. Bunuh. Setelah menerima perintah, Hu Fei adalah orang pertama yang bergegas maju. Keciut. Kepala Sekte Iblis Surgawi dan Master Sekte Raja Hantu semuanya telah melangkah ke periode fusi, menempati lautan awan dan langit dan bumi, dan berperang di ketinggian yang menghancurkan bumi. Kali ini, Yang Fan tidak menggunakan avatar dan membiarkan mereka memulihkan diri di ruang Xianhong. Meski begitu, setelah kehilangan Sang Guan Fei dan Namong Yi, pihak Qin Huang dengan cepat mengalami kerugian. Hu Fei dan orang-orang tangguh dan ganas lainnya dengan cepat membunuh pihak Qin Huang. Kulit Han Qi berubah, dan dia mengangkat satu tangan, dan 108 pedang terbang putih tajam muncul di depannya. Pedang terbang Baiying ini telah mencapai tingkat senjata sihir psikis, dan kipas bulu di tangan Han Qi berubah menjadi pedang bulu seperti tulang. Hu Fei dan Qin Huang yang paling kuat ditahan. Ding ding ding. Sutra pedang biru tak berujung, lembut namun kuat, tampaknya mengandung konsepsi artistik seluas laut. Meskipun Qin Huang dapat dengan mudah memotong benang pedang ini, dia tidak dapat menembus susunan pedang yang aneh. Kekuatan serangan Hu Fei sangat keras, hampir sebanding dengan periode fusi, tetapi susunan pedang yang aneh bisa tegas atau lunak. Kaku tidak terkalahkan, dan dapat langsung memotong senjata sihir psikis biasa menjadi bubuk lembut seperti air, menyerap segalanya tanpa usaha apapun, dan tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu akan disanggah tanpa batas. Hahaha. Ini adalah formasi pedang Tian Sui Yin yang Han Qi. Tanpa menggunakan segel 9 naga, bahkan para janda akan terjebak di dalamnya untuk sementara waktu. Formasi ini masih disempurnakan sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan begitu, berada pada saat ini gunakan pada saat-saat kritis. Kata Qin Huang dengan kagum. Qian Qiu Wuhen berkata formasi ini mengandung makna mendalam dari kultivasi pedang, dan itu juga menyerupai keagungan Konfusianisme. Karena Han Qi dulunya adalah kultivasi pedang, tetapi kemudian berubah menjadi kultivasi Konfusianisme, dan juga mahir dalam sihir Tao. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperhitungkan kekuatan dari 3 sekolah. Kata Qin Huang, Yin bisa menjadi Yang, kekakuan dan kelembutan dapat diubah sesuai keinginan, memang cukup misterius. Tapi fungsi terbesar dari susunan pedang ini adalah untuk menjebak orang. Jika kekuatan Yin dan Yang dan Tai Chi dapat benar-benar terintegrasi, kekuatan pasti akan meningkat sedikit, bahkan jika itu benar-benar bertentangan dengan tahap fusi, itu tidak sulit. Qian Qiu Wuhen tersenyum, dan diam-diam menginstruksikan Han Qi untuk lebih meningkatkan formasi ini.
Dengan cara ini, akan semakin sulit bagi Hu Fei dan Qin Wang untuk menerobos formasi pedang Tian Sui Yin Yang. Hu Fei meledak marah, memukuli dadanya dengan kedua tinjunya, siap melakukan teknik rahasia. Begitu Hu Fei dengan ceroboh menggunakan teknik rahasia dan kewaskitaan bermata tiga dewa, bahkan kaisar kedua tidak akan berani melawan. Tunggu, Yang Fan menghentikannya melalui transmisi suara. Bos Yang, apa maksudmu? Hu Fei tidak senang. 870.